Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana mereka sedang diserang oleh ular mutan. Dan terlihat laba-laba yang sangat besar. Itu makhluk mutan! Jalan ke mobilnya! Cepat! Mereka berdua pun masuk mobil. Ayo jalan! Mereka pun langsung meluncur. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di sini? Entahlah. Aku pergi ke toko mie ayam untuk mencari makanan. Lalu aku melihat monster ini di sana. Jika bukan karena Kapten Chow, aku hampir aja dijadikan makanan olehnya. Dilihat dari jaringnya, laba-laba mutan ini seharusnya tinggal di sini udah lama. Zombie level rendah takut pada mutan level tinggi. Mungkin hanya karena merasakan keberadaannya. Itulah kenapa di sini sangat tenang. Gak ada zombie sama sekali. Tadi aku seharusnya mendengarkanmu untuk tidak menjelajah ke sini. Udah, berhenti membicarakan itu sekarang. Laba-laba itu terus mengejar mereka. Cepat, cepat. Sial, kakek laba-laba ini sangat kuat. Dia bisa melubangi mobil ini dalam satu gerakan aja. Gak perlu mengatakannya. Aku juga ingin pergi dari sini. Lalu laba-laba itu melompat. Dan laba-laba itu, dua kakinya berhasil menyerang mobilnya. Tapi untungnya mobilnya masih jalan. Laba-laba itu menggunakan jarinya kepada sebuah tembok dan memanfaatkan jarinya sebagai ayunan. Dia mengejar. Lalu Lisuyang sedikit berbelok. Dan hasilnya mereka berhasil menghindari serangan laba-laba itu. Melihat ke depan, Suyang sadar. Astaga, jalan buntu. Bagaimana ini? Aku akan menabraknya. Cepat, Suyang. Lisuyang terus tancap gas. Dan mobilnya menabrak tembus tembok kaca. John, cars don't fly! Cars don't fly! Tapi untungnya, laba-laba itu tersangkut di kaca. Dan akhirnya mereka lolos. Akhirnya kita lolos darinya. Sepertinya, situasi di sini lebih buruk dari yang kita perkirakan. Mereka pun keluar mobil. Di luar mobil, ada banyak sekali zombie. Dan mereka mengalahkannya satu persatu. Beres. Mereka pun berkumpul kembali. Li Yunfeng berkata, semua bangunan di sebelah sana, kami udah periksa. Nggak ada makanan sama sekali. Lu Heng juga menambahkan, kami juga telah selesai memeriksa bagian sini. Hanya ada beberapa kali makanan yang tersisa, dan semuanya busuk. Sepertinya makanan di sini udah lama diambil oleh survivor lain. Di depan sana ada Indo April. Di sana harapan kita, mari kita periksa. Xiao Hai berkata, kami beruntung hanya bertemu 2 atau 3 zombie aja tadi. Ya mungkin aja mereka kelaparan. Jadi mereka pergi ke tempat lain. Jangan ceroboh. Zombie saat ini telah mengembangkan pola pikir tertentu. Mereka tahu cara menyembunyikan diri. Mungkin sekarang mereka sedang bersembunyi di suatu tempat di sekitar sini. Lalu Yang Feng melihat sesuatu. Dia pergi ke arah sana. Hei, lihat apa yang aku temukan. Ini vending machine atau mesin penjual makanan otomatis. Ada banyak camilan di sini. Tapi bagaimana caranya mengeluarkan mereka? Tentu saja ada caranya. Untungnya aku masih punya beberapa koin. Kenapa kamu perlu koin? Yunfeng menendang mesin itu. Tapi tiba-tiba alarmnya berbunyi. Apa yang terjadi? Apa kau nggak tahu kalau mesin ini punya alarm? Ini nggak akan menarik perhatian zombie kan? Tiba-tiba Tianli mendengar suara. Suara apa itu? Aku nggak mendengar apa-apa. Iya, aku juga nggak mendengar apa-apa. Suaranya datang dari arah sana. Mereka pun mencoba mendekati gedung itu. Pintu gedung itu terbuat dari kaca. Dan saat mereka mendekat, ternyata ada zombie. Apa-apaan semua zombie itu? Ternyata ada banyak zombie yang terkurung di sana. Ini bagaimana bisa? Banyak sekali. Tapi pintunya ternyata ditahan. Zombie-zombie ini sepertinya dikurung di sini oleh seseorang. Kita harus pergi dari sini sebelum para zombie keluar. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang sedang menggunakan sniper. Dia menembak pintu kaca itu. Kacanya pecah. Para zombie itu pun mulai keluar. Cepat lari! Ayo kembali ke mobil, cepat! Lalu sniper itu menembak ke kaki Lu Heng. Kakak! Bos! Dan Wuxuan sadar. Hati-hati, ada penembak jitu.
Para zombie itu mengerumuni Yuxin. Tapi dengan cepat, Suyang membunuh zombie-zombie itu. Tiana juga membantu. Kalian pergi dulu. Aku akan menahan zombie ini. Mau lari? Gak semudah itu. Sniper itu menembak ke arah Wuxuan. Tapi Wuxuan juga menembak ke arah sniper itu. Orang itu berhasil mengenai tangan dari Wuxuan. Tapi Wuxuan berhasil menghancurkan scope-nya. Scope itu mungkin kekeran. Lumayan. Wuxuan, apakah kau baik-baik aja? Gak masalah, hanya luka gores. Zombinya pun semakin banyak. Kita dikepung. Tiba-tiba ada mobil tentara datang. Butuh tumpangan. Ternyata itu adalah Xingwen. Shen Xingwen, ayo pergi menuju bangunan penginapan di sebelah sana. Para zombie pun mengelilingi mobil mereka. Mereka pun langsung tancap gas dan pergi. Mereka pun pergi dari sana. Mereka pun masuk ke sebuah bangunan. Untungnya peluru itu menembus kakinya dan darahnya telah berhenti. Jika tidak, ini akan menjadi masalah serius. Kenapa kau meninggalkan pangkalan dan menuju kemari? Apakah kakakmu tahu? Ini bukan demi kakakku, tapi demi CEO direktur wanitamu itu. Setiap hari dia selalu menyebut Tianlei. Gak siang, gak sore, gak malam, selalu Tianlei. Telingaku sampai kapalan mendengarnya. Jadi aku main-main keluar untuk mencarimu. Main-main? Apa kau tahu betapa berbahayanya di luar sini? Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana caranya? Aku menjelaskan pada Shin Yu. Kembalilah besok saat fajar. Aku dengar kakakku belum menikah denganmu. Jadi kau gak punya hak mengaturku. Selain itu emangnya siapa yang dalam keadaan bahaya hari ini? Dan hampir aja mati jika aku gak datang. Kau, saudara Chow, biarkan adik kecil ini tinggal. Berkat dia, kita bisa selamat hari ini. Lalu Wuxuan dan aku juga sama-sama terluka saat ini. Kita butuh bantuan dari orang lain. Baiklah, aku akan menyetujui saranmu, saudara Lu. BTW, persediaan kita masih di mobil. Kita harus mendapatkannya kembali. Apa kau masih ingin keluar? Ada 100? Enggak. Mungkin 1000 zombie. Apa kau gak sayang pada nyawamu sendiri? Tapi, barang-barang dan makanan yang kita temukan dengan susah payah, apakah kita akan membiarkannya begitu aja? Yunfeng berkata, itu benar. Aku gak percaya kalau para zombie itu akan berada di sana selamanya. Kita akan mengambil kembali mobilnya ketika kondisinya udah aman. Lu Heng menambahkan, persediaan yang telah kita dapatkan terlalu penting untuk dibuang begitu aja. Saudara Lei, bagaimana menurutmu? Zombie bukanlah hal yang paling menakutkan saat ini. Aku khawatir dengan orang yang memasang jebakan pada kita sebelumnya. Aku khawatir tentang orang itu yang mau menjebak kita. Maksudmu sniper itu? Orang itu sakit. Dia buta. Dia nggak tahu kalau pelurunya nggak punya mata. Ada begitu banyak zombie. Kenapa menembaki kita? Kau bodoh. Jelas bahwa tujuannya adalah membunuh kita. Kalau tidak, siapa yang mengurung para zombie itu? Siapa dia? Dan kenapa dia menyerang kita? Aku nggak tahu siapa dia. Tapi yang pasti, kita telah menjadi sasarannya. Kita beralih ke sniper tadi. Dia masuk ke sebuah basement. Dia mencoba memperbaiki senjatanya, tapi nggak berhasil. Fuck. Tiba-tiba seseorang berkata, sniper terbaik pembunuh dunia tertembak. Lucu sekali. Dia mau menembak ke arah suara itu. Dasar tikus, cepat keluar. Dengan cepat, orang itu menghindar. Ternyata, itu adalah orang berambut hijau tadi. Mereka pun beradu serangan. Jika targetmu nggak tepat sasaran, apakah kau akan melampiaskan kesalahanmu pada rekanmu sendiri? Aku hanya ceroboh. Dan sekarang, bukan hakmu menertawakanku. Mereka pun terus beradu serangan. Bukankah kau jarang mendapatkan lawan bertarung? Apakah kau menyesal, ha? Enggak. Tapi aku suka mengambil target orang lain, terutama denganmu. Pergilah ke neraka, bajingan. Berhenti. Star, Lone Wolf, apa kalian berdua punya dendam pribadi? Red Moon. Ternyata, dia adalah wanita berambut pirang yang waktu itu. Kalau gak salah ya. Soalnya bisa aja autornya nongolin rambut pirang lagi kayak kemarin. Apa kalian gak takut menarik perhatian zombie? Di sini kedap suara. Gak akan terdengar apa-apa di luar sana. Untuk zombie-zombie yang ada di dalam gedung ini, aku baru aja membersihkannya sambil meregangkan otot-ototku. Zombie itu dihajar habis-habisan. Dalam hati si rambut coklat, orang ini, apa dia pernah menjadi koki? Dia memotong zombie-zombie ini layaknya seperti daging. Sungguh kejam sekali. Dalam hati Red Moon, jelas dia punya wajah yang gak terlihat kejam, tapi kelakuannya sangat menyimpang daripada penampilannya. Tapi kakak Red Moon, apa kau juga tertarik dengan orang yang bermarga Chow itu? Si rambut coklat menambahkan, kau gak ingin mengambilnya dariku kan? Aku gak peduli. Aku hanya ingin inti kristal yang ada padanya. Kau bercanda. Tentu saja, siapapun yang membunuhnya, dialah yang berhak memiliki inti kristalnya. Baiklah, kalau begitu, ini tergantung dari kemampuan masing-masing. Red Moon pun pergi. Ups, ini semakin menarik. Ya udah, aku juga pergi. Bye. Enyahlah dari hadapanku. Jangan pernah muncul lagi. Sialan. Dua lawan yang sangat menyebalkan. Kita sekarang pergi ke Yuxin. Yuxin sedang di toilet dan dia sedang muntah. Sayang, maaf telah membuatmu menderita. Tapi jangan takut, kita akan segera pulang. Ibu melakukan sesuatu yang salah waktu itu dan membuat ayah marah. Tapi aku mengerti sekarang. Selama kami bisa terus bersama, itu adalah hal yang sangat membahagiakan lebih dari apapun. Sekarang ayah nggak tahu kalau kamu ada di perut ibu. Dia mungkin akan sangat bahagia jika dia tahu. Sayang, maafkan ibumu ini. Saat dia keluar toilet, ternyata
ternyata ada Xingwen. Astaga, kau membuatku takut sampai mati. Aku bukan hantu, jadi nggak ada yang harus kau takuti. Bukankah hobimu sedikit menyimpang? Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Menemuiku. Lalu dengan cepat, Xingwen langsung mencekik Yuxin. Dia langsung menahannya di tembok. Apa yang kau lakukan? Apa menurutmu aku akan membiarkan orang yang menyakiti kakakku kembali ke pangkalan, Aku tahu itu salah. Aku sempat bingung untuk sementara waktu, tapi sekarang aku udah menyadari kesalahanku. Aku gak akan melakukan hal seperti itu lagi. Tolong jangan sakiti aku. Benarkah? Iya, aku bersumpah. Kau pikir aku akan mudah ditipu? Lusu yang bodoh itu aja yang bisa kau tipu. Lebih baik wanita sepertimu mati. Tidak, jangan. Dengan cepat, Yuxin mengambil sesuatu dan langsung menyemprotkannya ke Xingwen. Yuxin pun langsung kabur. Tolong, Wuxuan, selamatkan aku. Shin Xingwen, dia ingin membunuhku. Hah? Apa yang terjadi? Yuxin salah paham. Bagaimana bisa aku mencoba membunuhnya? Selain itu, jika aku benar-benar ingin membunuhnya, bagaimana bisa dia berdiri di sini sekarang? Padahal, dia bisa mengalahkan petarung profesional dengan mudah. Bagaimana bisa membiarkan seorang wanita kabur? Aku nggak berbohong, dia mencoba mencekikku. Dan dari mana kau barusan? Aku melihatnya menghilang cukup lama. Aku takut terjadi sesuatu. Jadi aku datang melihatnya. Dan ini bukan pertama kalinya dia menghilang. Aku juga memperhatikan kalau Nona Tong Yuxin sering menghilang beberapa kali. Dan setiap setengah dia selalu tiba-tiba menghilang. Tapi kau benar-benar mencurigakan. Jelas orang yang takut mati akan bersembunyi di dalam mobil. Tapi kau malah mengikuti kami. Dan juga, bukankah kau biasanya menyukai tas atau pakaian? Tapi kenapa kau membawa mainan bebek kecil sebelumnya? Kau terlihat mencurigakan. Apa kau sedang melakukan suatu rencana tersembunyi? Kau omong kosong. Aku seorang wanita. Apa aku gak bisa sering pergi ke toilet? Dan mengenai bebek kuning kecil itu gak seperti yang kau pikirkan. Yang, bisakah kita bicara berdua? Gak peduli apa yang orang lain katakan. Tolong untuk kali ini, percayalah padaku. Gak perlu menjelaskan apa-apa. Aku gak akan mempercayaimu. Mulai sekarang, kamu gak bisa bersama kami. Mengenai apakah kau akan kami bawa ke pangkalan, itu semua tergantung pada keputusan kakak Lei. Tidak. Tapi tiba-tiba Wuxuan tertembak. Melihat itu semuanya kaget. Wuxuan pun langsung terjatuh. Wuxuan, jangan kemari. Ada sniper. Cepat sembunyi. Oke, mereka pun menghindar. Tapi Xian tetap maju dan membantu Wuxuan. Berdiri. Aku akan membawamu di punggungku. Semuanya langsung bersembunyi. Sangat membosankan. Tapi di mana bocah bermarga Cao itu? Karena target gak ada di sana, mari kita bersenang-senang dengan yang ada dulu. Tianli dan Yunfeng pergi keluar. Ketemu mobilnya ada di sana, tapi sepertinya banyak bocor. Dengan begitu banyak zombie di sana, apa nggak terlalu beresiko? Zombie lebih aktif di malam hari daripada di siang hari. Sekarang adalah waktu yang tepat bagiku. Si penembak itu pasti nggak akan mengira kita kembali ke sini secepat ini. Aku akan memancing para zombie itu. Kau segera bawa mobilnya. Bagaimana mungkin? Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendiri. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Lalu Tianli keluar mobil dan para zombie itu mulai pergi ke Tianli. Tapi Tianli dengan kapaknya membunuh para zombie itu. Dia menghajar satu persatu. Sekumpulan zombie itu langsung dibantai oleh Tianli. Lalu Tianli mengambil pengait yang ada di mobil lama dan mengaitnya ke mobil yang baru. Cepat, tarik! Yunfeng pun langsung gas mobilnya. Para zombie pun ditabrak. Hati-hati, jaga baik-baik dirimu. Ternyata zombie masih sangat banyak. Gak mudah bisa bergerak sendiri. Aku udah rindu momen seperti ini. Aku udah lama menunggu ini. Aku akan menyelesaikan kenaikan tingkatku. Bukankah ini hanya masalah membunuh zombie sebanyak mungkin? Hanya tinggal 1000 poin lagi. Gak terlalu jauh. Gak peduli ada berapa. Lebih banyak zombie, maka akan lebih baik. Ayo sini maju. Tianli pun maju sendirian. Dengan cepat, dia membantai para zombie itu. Setiap zombie yang dia bunuh, dia mendapatkan 1 poin. Sistem memberitahu, selamat, poin telah tercukupi. Naik tingkat menjadi sersan. Sempurna. Tapi tiba-tiba, ada yang menyerang Tianli dari belakang. Kau pengecut. Melakukan serangan diam-diam. Tapi untungnya, Tianli berhasil menahannya. Ternyata itu adalah Red Moon, wanita berambut pirang itu. Saat Tianli melihatnya, itu kamu. Berhenti bicara omong kosong. Kembalikan inti kristalku. Sebagai wanita, kau kasar sekali. Apa kau nggak mengucapkan terima kasih pada penyelamatmu? Mengenai itu, bukankah kau telah mengambil keuntungan dariku? Keuntungan? Apa? Lalu dia menyerang Tianli lagi. Serangan bertubi-tubi dilancarkan, tapi Tianli berhasil menghindari semuanya. Dan satu serangannya berhasil ditahan. Apa kau serius? Siapa yang bercanda? Kau bajingan. Beraninya mengambil keuntungan dariku. Hari ini, aku akan mencincangmu. Aku melakukan itu demi menyelamatkanmu. Lagi pula kondisi saat itu, emang gak ada pilihan lain. Jadi mau gak mau, aku harus melakukannya. Kau, pergilah ke neraka. Aku punya prinsip untuk tidak memukuli wanita. Tetapi jika kau terus begini, aku gak punya pilihan lain selain menganggap dirimu serigala betina. Dengan cepat, Tianli ke belakang Red Moon dan langsung memukul tangannya. Dengan cepat, Red Moon membalik badan dan dia berniat memukul Tianli.
Tapi dengan mudahnya, Tianlei menahan pukulannya. Tianlei mengambil tangan yang satunya lagi dan langsung menahannya di belakang. Menggunakan kapaknya, dia menahan Red Moon. Katakan, apa hubunganmu dengan penembak jitu yang menyerang kami? Penembak jitu apa? Aku nggak tahu. Itu bukan kata-kata yang ingin aku dengar. Jangan berbohong padaku. Gak mungkin ada kebetulan seperti ini. Dan bau mesiu di tubuhmu sama dengan bau peluru si penembak jitu itu. Siapa yang mengirimmu ke sini? Kenapa kau menyerang kami? Lebih baik kau berkata jujur. Kau tidak. Kau... Apa yang kau inginkan? Aku nggak akan melakukan apapun padamu. Tapi aku dengar di pangkalan ada departemen interogasi yang berspesialisasi dengan penyiksaan yang amat mengerikan. Dan ku dengar nggak ada yang mampu bertahan lama di sana. Apa kau ingin mencobanya? Hah? Tiba-tiba ada sesuatu yang naik ke kaki Red Moon. Bajingan bau! Kau! Di mana kau menyentuhku? Menyentuhmu? Siapa? Saat mereka berdua lihat, ternyata itu adalah Licker. Tapi Lickernya kecil. Dengan cepat, Tianlei membunuhnya. Dari mana serangga menjijikan ini? Ini bukan mutasi mengerikan. Seharusnya cacing ini telah sedikit terinfeksi. Lalu muncul banyak sekali di kaki Red Moon. Apa itu? Enggak! Kau, apa yang sedang kau lakukan? Aku paling takut dengan cacing kecil yang menggelikan ini. Ternyata cacingnya banyak sekali. Semua keluar ke permukaan. Dari got, dari pipa-pipa. Semua cacing itu pergi menuju mereka. Ya! Turun dari atasku. Leherku akan patah. Omong kosong. Apa kau pikir aku berat, ha? Mereka bergerak ke sini. Aduh, pikirkan solusinya. Diam, dasar pengecut. Dalam hati Tianlei, serangga harusnya takut dengan api. Tapi aku nggak bawa flamethrower. Lalu dia melihat ke sekeliling. Dan ternyata ada beberapa besi iklan. Tianlei menjatuhkan kapaknya. Pegangan. Dan Tianlei dengan cepat melompat. Untungnya, Tianlei berhasil berpegangan. Setelah berhasil berpegangan, para cacing pun akhirnya pergi pelan-pelan. Akhirnya, semuanya pun pergi. Apa masih belum puas memelukku? Apa kau nggak berencana melepaskanku? Oh, waduh, kau ingin membunuhku. Kau sendiri yang memintaku melepaskanmu. Dan sekarang, kau menyalahkanku. Kau benar-benar gak tahu terima kasih pada penolongmu. Aneh, kenapa tiba-tiba gerombolan cacing itu bergerak seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Seolah-olah mereka kabur untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dalam hati Tianlei, mungkinkah ada mutan yang lebih kuat di sini? Saat dia mengecek, dengan bantuan sistem pemaas ini dan bantuan 5 indraku yang udah meningkat, aku hanya bisa mendeteksi pergerakan mutan tingkat terendah. Sekarang, apa yang harus aku lakukan jika seperti ini? Tapi diam-diam, Red Moon ingin menyerang Tianlei. Dia memegang sebuah pedang dan dia menyerang Tianlei. Tapi Tianlei berhasil menghindarinya. Apa kau gila? Aku baru aja menyelamatkanmu, tapi kau sama sekali nggak berterima kasih dan malah mau memenggal kepalaku. Diri kamu bertingkah sok baik hanya karena telah menyelamatkanku barusan. Siapa yang baru aja melemparkanku begitu aja? Sialan, pantatku sakit tahu. Aku sekarang memegang senjataku. Mari lihat bagaimana kau akan melawanku. Saat ingin menyerang, tiba-tiba ada tembakan dari atas. Tembakan itu sampai di tengah-tengah mereka. Tapi ternyata itu bukan tembakan. Itu sebuah monster. Monster itu menyerang ke arah Red Moon, tapi Red Moon berhasil menahannya. Keras sekali, Tianlei menyerang, tapi dengan cepat dia menghindar dan menyerang balik. Apa-apaan ini? Monster itu bergerak dengan sangat cepat mengelilingi mereka. Ternyata tujuan monster itu mengelilingi mereka untuk membuat tanahnya runtuh. Dan mereka pun terjatuh. Kita kembali ke Lee Sion dan kawan-kawan. Sial, tembakannya diarahkan pada kita semua. Gak ada cara untuk melawan balik. Kita dalam posisi terpojok. Hahaha. Tikus kecil, teruslah bersembunyi. Ayo, kita mulai permainan berikutnya. Yang ini akan menyenangkan untuk kalian. Ternyata dilempar smoke, bom asap. Tapi ternyata itu bukan asap biasa, itu gas air mata. Ini gas air mata. Di luar ada banyak sekali zombie. Meriah sekali suasananya. Biarkan aku menambah kembang api agar semakin meriah. Lalu dia mulai membunuh para zombie satu persatu. Dan dengan cepat dia membantai zombie-zombie itu. Lalu dia membuka pintu masuk dan zombie itu pun masuk. Si serigala itu seperti anjing gila. Bagaimana jika Cao Tianlei nggak ada di sana? Hidup dan mati mereka nggak ada hubungannya denganku. Lebih baik aku menyelinap pergi. Tapi ternyata ada zombie masuk dari sana. Sialan, apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak? Dan bagaimana bisa mereka masuk kemari? Lari! Mereka semua melihat ke arah Xingwen. Dan di belakang Xingwen ada zombie banyak sekali. Zombie menerobos masuk. Semuanya, lindungi diri kalian. Lalu mereka menghajar para zombie itu. Kalian berdua tetaplah di sini. Jangan pergi keluar apapun yang terjadi. Yang aku takut. Jangan tinggalkan aku. Jaga kesuan dengan baik. Aku gak akan melepaskanmu jika sampai memainkan rencana licikmu itu. Suyang pun pergi. Xingwen menyerang zombie itu dengan pemadam, apa sih? Yang tangki pemadam itu loh. Mama, tolong anakmu. Tang. Xingwen, kerja bagus. Terima kasih. Aku hampir aja menjadi zombie. Gak masalah. Dalam hati Xingwen, nasib buruk macam apa yang selalu menimpaku ini? Kenapa aku malah melindungi kelompok beban ini? Cao Tianlei, kau berutang budi padaku. Shen Xingwen, kau lagi. Kau berulang kali mengganggu rencanaku. Kau bajingan yang selalu menghalangi rencanaku. Kalau begitu, aku akan memecahkan kepalamu terlebih dahulu. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba, oh tidak,
kakiku terpleset. Si rambut hijau menendang si rambut coklat. Ini sementara Mimin panggil rambut coklat sama rambut hijau dulu ya. Tadi ada disebutin namanya apa-apa, tapi gak dijelasin siapa yang siapa, mana yang mana. Untuk sementara gini dulu ya. Chansing, kenapa kau melakukan hal ini padaku? Bajingan. Oke, si rambut hijau itu Chansing. Shensing adalah teman dekatku. Bagaimana bisa kau akan membunuhnya? Hei, jangan berterima kasih padaku. Ternyata dia yang memasukkan zombie kemari. Kau menggunakan masalah untuk menyelesaikan masalah. Apa hanya ada omong kosong belaka di kepalamu, ha? Aku sangat senang menyingkirkan pria jahat dan menyelamatkan teman kecilku. Sekarang saatnya melanjutkan ke urusan bisnisku. Mereka semua masih mencoba bertahan. Ada lebih banyak zombie. Aku bosan. Kita nggak akan bisa bertahan jika terus seperti ini. Kalian harus mencari tahu dari mana asal para zombie ini, lalu memblokir pintu masuknya. Kalau tidak akan ada habisnya. Kalian tunggulah, aku akan pergi. Chansing, kau bajingan. Beraninya kau melawanku. Jangan sampai aku menangkapmu. Jika tidak, kau akan mati mengenaskan. Hah, penembak jitu itu masih hidup. Kita nggak bisa membiarkannya naik. Kita harus membunuhnya sekarang. Jika tidak, kita nggak akan selamat. Sial, senjataku di luar. Jika aku bisa mendapatkan senjata itu, tiba-tiba ada troli. Ternyata menggunakan troli, Yuxin mendorong Wuxuan untuk pergi ke senjatanya. Mereka pun menerobos kepala kerumunan zombie. Gak ada salah sekarang. Kalau kalian mencoba menggigitku, kalian akan kehilangan gigi kalian. Ayo sedikit lagi. Dapat. Wuxuan membidik ke arah rambut coklat, tapi dia nggak bisa. Aku nggak bisa membidiknya karena terhalang kerumunan zombie. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke sana. Nggak, ada terlalu banyak zombie, terlalu berbahaya. Wuxuan, apa kau percaya bahwa aku benar menyesalinya? Aku nggak ingin meninggalkan Yang, dan aku juga nggak ingin meninggalkan si Pinyan. Kalau kamu bisa memaafkanku dan menerimaku lagi, aku nggak takut akan bahaya apapun. Dasar zombie sialan, aku nggak takut padamu. Mereka berdua pun menerobos kerumunan zombie itu. Wuxuan membidik dan dia berhasil menembak si rambut coklat. Dia mengenai tangannya dan si rambut coklat pun jatuh. Dia pun dimakan oleh zombie. Rasakan itu. Bagus. Tapi tangan Yuxin ternyata digigit zombie. Lalu Yuxin mendorong troli milik Wuxuan. Yuxin! Yang. Saat Suyang lari, dia tiba-tiba berhenti. Sepertinya aku merasakan seseorang memanggilku. Apakah hanya perasaanku aja? Suyang pun kembali. Lalu dia melihat begitu banyak zombie. Banyak sekali. Apa aku bisa menanganinya sendiri? Li Suyang, sekarang bukan waktunya untuk takut. Saudara Lei nggak ada di sini. Sekarang adalah tanggung jawabku untuk melindungi semua orang. Aku akan bertarung melawan para zombie ini. Gak masalah jika aku harus mati. Tiba-tiba ada suara mobil. Ternyata itu Yunfeng. Dan Yunfeng menabrak zombie-zombie itu. Dan menggunakan mobil anak pajak alias Rubicon, dia menutup jalan masuk zombie itu. Ini Rubiconnya bayar pajak gak nih? Sekali lagi bercanda bang, jangan di take down. Dia pun keluar dari mobil. Saudara Lu, di sini. Suyang pun membantu Yunfeng naik. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa zombie dapat menembus pintu belakang gedung ini? Ini ulah si penembak jitu itu. Dia pasti menggunakan trik lamanya. Untungnya kau kembali tepat waktu. Yang lainnya bagaimana? Semuanya masih di dalam. Kalau begitu ayo cepat bantu mereka. Kita kembali ke Tianlei. Aduh, sakit sekali. Apakah ini saluran pembuangan? Dalam hati Tianlei, monster macam apa itu? Benda hitam itu seharusnya bagian dari dirinya. Tubuh aslinya sepertinya bersembunyi di dalam tanah. Tapi menilai dari kekuatannya, setidaknya itu adalah mutan di atas level 3. Jalan keluarnya diblokir. Tempat ini sangat sempit. Jika serangan tadi muncul di sini, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Aku harus mencari jalan keluar lain dengan cepat. Ngomong-ngomong, di mana wanita itu? Dia mencari kesana kemari dan dia melihat kaki si rambut pirang. Halo? Apa kau baik-baik aja? Jangan khawatirkan aku. Ternyata ada batu yang menusuk perutnya. Lukamu, pendarahannya harus dihentikan terlebih dahulu. Jangan sentuh diriku. Kau gak perlu khawatir mengenai lukaku. Jangan banyak bergerak. Tulang rusukmu patah ini mungkin melukai organ dalammu. Kalau kamu gak ingin mati, jangan berpura-pura kuat. Tahan sebentar. Tianlei pun menariknya keluar. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Mutan itu bisa muncul kapan aja. Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah kau mau ikut denganku? Tianlei pun menggendong Red Moon. Kalian para wanita sangat aneh. Tubuh kalian lebih jujur daripada mulut kalian. Ngomongnya enggak tapi naik sendiri. Seorang wanita enggak akan membahayakan dirinya sendiri. Jadi ini adalah naluri bertahan hidup. Tapi tadi itu makhluk mutan apa? Aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Apakah itu ular atau serangga lain? Apapun itu, lebih baik kau berdoa agar enggak bertemu dengannya lagi. Jika tidak, hanya ada jalan buntu dengan beban yang mesti aku bawa. Siapa yang kau bilang beban, jangan bergerak. Ada apa lagi? Kenapa kau ingin menyelamatkanku? Biarkan aja aku mati di sana. Dengan begitu, gak ada yang akan merebut inti kristalmu jika aku mati. Bukan karakterku membiarkan orang lain mati di depanku. Selain itu, aku harus membawamu ke pangkalan untuk diperiksa. Nah, aku tahu kau pasti punyanya tersembunyi. Tiba-tiba, Tianlei mendengar suara.
Diam, ada sesuatu yang bergerak menuju ke sini. Tiba-tiba ada sesuatu yang datang, bentuknya seperti bola ya. Apa ini? Benda itu pergi menuju mereka. Itu menuju kemari. Awas. Tiba-tiba benda itu berubah ke mode monster. Mutan. Redmond menunjuknya dengan senter. Saat dilihat, itu tikus. Astaga, itu jalan buntu. Tikus itu menyerang dan Tianle menghindar. Tapi Redmond, senter yang dia pegang terlepas. Senterku. Senternya masuk ke air dan tikus itu menabrak reruntuhan. Terus ekornya bergerak. Ternyata yang tadi itu adalah ekornya. Kita harus cepat keluar dari sini. Mereka pun lari. Ternyata tikus itu nggak mati. Tikus itu berhasil lepas dan langsung mengejar mereka. Hei, apa kau bisa lihat jalannya? Apa kau nggak lihat betapa gelapnya tempat ini? Tentu saja, aku nggak bisa melihatnya dengan jelas. Tianle menginjak seekor cacing. Ih, apa itu? Sore jijik. Ternyata dia menemukan sekumpulan cacing. Jalan keluar. Cacing ini melarikan diri ke arah sana karena takut pada tikus mutan. Ikuti mereka, maka kita pasti akan menemukan jalan keluar. Mereka pun mengikuti ke arah cacing itu pergi. Mereka pun sampai di sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah septic tank. Itu tangki septik dan semua cacing itu masuk ke dalam sana. Semua cacing ini menuju ke dalam air dan pasti ada jalan keluar di bawah. Apa kau berencana untuk lompat ke bawah? Gak mau, aku jijik. Aku gak mau ke sana. Lalu mereka mendengar suara tikus tadi dan ternyata tikusnya udah dekat. Tikus bau itu mengejar. Lompat, udah ayo cepat lompat. Baiklah, pegangan. Mereka pun lompat ke air. Mereka mengikuti arusnya dan akhirnya mereka pun sampai di sebuah lubang seperti semacam sumur. Itu jalan keluar. Iya, di atas sana adalah permukaan. Mereka berdua pun naik tangga. Redmond pun sampai. Cepatlah sedikit, kau sangat berat. Lalu Redmond naik. Ternyata Redmond gak terluka. Lukamu, apakah kau berpura-pura? Ini disebut tipu muslihat. Dan aku gak pernah berpura-pura. Kau sendiri yang menawariku. Aku pikir lumayan jika ada yang mau menggendongku. Dasar wanita licik. Aku Cao Tianle gak akan pernah lagi peduli padamu mulai dari sekarang. Jangan khawatir. Kau gak akan punya kesempatan lagi untuk bertemu denganku. Apa kau berencana untuk membalas dendam? Bagaimanapun juga, kau menyelamatkanku 2 kali hari ini. Jika aku memanfaatkan keadaan sekarang untuk balas dendam, tentu itu akan bertentangan dengan hati nuraniku. Untungnya kau masih punya hati nurani. Tapi kau telah mengambil ciuman pertamaku. Dan balas dendam ini harus dibalaskan. Terus kau mau apa? Gigi diganti gigi. Dan sekarang kita impas. Redmond pun pergi ke motor. Motornya H2R bosku. Keras. Redmond pun naik motor dan pergi. Hei, berhenti. Namaku Fang Siting. Kau harus mengingatnya. Balas dendam macam apa ini? Apakah karena dia menyukaiku? 2 wanita aja aku udah gak sanggup. Apalagi harus menambah 1 lagi. Udahlah bang, ngapain repot-repot? Poligami bener bang. Babang Tianle ini repot cok. Changxi mencari Sister Fang. Sister Fang, aku di sini. Apakah udah selesai? Apa itu 2 lawan 1? Keren sekali. Kenapa kau gak menungguku? Sister Fang. Ternyata tikus tadi berhasil keluar ke permukaan. Cit. Sialan, aku sedang bersedih. Jangan buat diriku marah. Dengan mudah dia membelah tikus itu menjadi 2 dan dia mengambil inti kristalnya. Bagaimanapun, aku mendapatkan inti kristal yang cukup bagus. Ya, dan operasi kali ini bukanlah kerugian. Tianle pun kembali. Kesabaran gerombolan zombie ini terlalu bagus. Kadang-kadang aku merasa iri pada mereka karena punya ketahanan fisik yang luar biasa. Kakak Li, akhirnya kau kembali. Saat Tianle melihat ada banyak sekali zombie yang bergeletak di tanah dan semuanya kelelahan. Bagaimana situasinya di sini? Ceritanya panjang. Gak lama setelah kau pergi, zombie menobrak pintu belakang. Si penembak jitu itu juga menyelinap masuk dan menembaki kami. Tapi pada akhirnya dia ditembak oleh Wuxuan dan dia mati. Untungnya kakak lu kembali tepat waktu dan memblokir pintu belakang. Tapi kerugian kami gak kecil. Wuxuan juga terluka dan juga Yuxin. Yang maafkan aku. Aku sangat gak berguna. Aku ingin membantu tapi kau terluka parah. Berhentilah bicara. Yang bisakah kau memaafkan aku? Akulah yang harusnya minta maaf. Dalam hatiku, aku selalu ingin diakui. Aku ingin dipercaya, dihormati oleh semua orang seperti kakak Li. Jadi ketika kau mengusulkanku menjadi kapten, aku sebenarnya sangat senang. Tapi aku gak berani mengakui kesombonganku, apalagi kepada yang lainnya. Jadi pada saat itu, aku mencoba mendorong keinginanku itu dan berpura-pura seolah-olah aku gak mau semua itu. Faktanya, aku adalah orang yang paling munafik, pengecut, dan paling gak bertanggung jawab. Yuxin, maaf, aku tahu semua yang kau lakukan untukku. Jika kamu mengatakan itu, aku sangat bahagia. Bahkan jika aku mati sekarang, aku gak menyesal. Tapi aku gak bisa melahirkan seorang anak. Dan bayi kita. Mendengar itu mereka kaget. Apa katamu? Aku hamil. Aku mengandung bayi kita. Tapi aku gak pernah punya kesempatan untuk memberitahumu. Jadi itu sebabnya kau mengambil bebek kuning kecil itu. Ternyata Yuxin sedang hamil. Gak heran dia sering pergi ke toilet. Apa yang kau lihat? Aku gak tahu apa-apa. Yang selamatkan aku. Jangan biarkan aku mati. Kita bertiga akhirnya berkumpul. Aku gak ingin berpisah denganmu.
Yuxin bertahanlah. Virusnya mulai bereaksi. Cepat ikat dia. Baik, aku akan mengambil talinya. Lalu Yuxin pun diikat. Tidak, Li Suyang, bersikaplah rasional. Ini demi kebaikannya. Ikat aku juga. Ternyata Wuxuan juga terluka karena zombie. Wuxuan, kapan? Ketika aku menembakkan senjataku, aku terluka oleh zombie. Maaf, aku mungkin gak bisa menemani kalian sampai akhir. Sial, sebagai seorang kapten, aku gak bisa melindungi anggotaku. Penyelamat dunia macam apa aku ini? Pahlawan macam apa aku? Lalu sistem tiba-tiba muncul. Harap tenang, jangan lampiaskan kemarahan Anda jika Anda dalam kondisi yang gak nyaman. Lagi pula, bukankah ini hanyalah virus dari zombie biasa? Bukannya gak ada solusi? Tapi, maksudmu ada cara lain untuk menyelamatkan Wuxuan dan yang lainnya? Ayo katakan, bagaimana caranya? Cincinnya jangan digoyang-goyangin. Aku merasa pusing. Tentu saja, dengan serum evolusi pertama, itu bisa mengubah virus zombie dalam tubuh manusia menjadi sebuah organisme yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Setelah itu, antibodi dapat diproduksi dan kekebalan terhadap virus zombie akan diperkuat. Bukankah itu jenis serum yang aku suntikan pada tubuhku? Bukankah kau mengatakan kalau cuma ada satu? Kau berbohong padaku. Sabar, dengarkan penjelasanku. Meskipun cairan evolusi ini dapat melawan virus, keefektifannya bergantung pada tubuh masing-masing. Dilihat dari data saat ini, tingkat keberhasilannya hanya 1%, dan jika gagal akan menjadi zombie. Dan yang Anda konsumsi sebelumnya adalah 100% dijamin keberhasilannya. Dan untuk yang ini berbeda, hanya 1%. Apakah akan selamat jika berhasil? Tepatnya, itu akan memperkuat tubuh. Bajingan, jika ada hal seperti itu, kenapa kau nggak bilang dari awal? Kalau kau mengatakannya lebih awal, Cheng Yo nggak perlu mati. Sistem koreksi, salah. Cara evolusi ini bagi mereka yang terinfeksi virus. Cheng Yo meninggal bukan karena virus, dan menyuntikkan serum itu padanya nggak akan ada gunanya. Dan informasi ini hanya dapat tersedia setelah Anda naik level ketika saat ini. Untungnya, Anda baru aja dipromosikan ketika ini. Kalau tidak, aku nggak bisa memberitahu Anda. Jika Anda naik level sejak awal, Anda akan tahu lebih awal mengenai informasi ini. Bekerja keraslah, dunia masih menunggu Anda untuk diselamatkan. Dasar kau sistem gak berguna, hanya bisa mengoceh aja. Cepat, berikan aku cairan evolusinya. Ya, 2 inti kristal level 5 diperlukan untuk membelinya. Apa? 2 inti kristal level 5? Tentu saja, itu udah aturan harganya. Gak perlu bingung untuk mencarinya. Sejauh ini, Anda belum mendapatkan inti kristal level 5. Dimana kita bisa menemukan mutan level tinggi saat ini? Bukankah Anda pernah menemukannya sebelumnya? Tapi Anda takut dan melarikan diri. Maksudmu laba-laba mutan itu? Tianlei pun kembali menghampiri mereka. Yuxin dan Wuxuan, mereka berdua masih diikat. Wuxuan, maaf, kalau kamu digigit hari ini, aku juga akan melakukan hal yang sama. Yang Feng, ambil pistolnya. Ketika aku udah lepas kendali, tolong bunuh aku. Wuxuan, tapi apa kau ingin aku memohon kepadamu untuk membunuhku? Enggak, aku nggak bisa melakukannya. Kita telah bersama begitu lama, hidup dan mati bersama. Bagaimana bisa aku membunuh temanku sendiri? Aku nggak bisa membunuhnya. Kakak Lei, kamu adalah orangku. Aku nggak mengizinkanmu mati. Kau nggak boleh menyerah. Kau dengar itu? Aku tahu solusinya. Tapi mungkin nggak. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Kakak Lei, apa yang kau katakan itu benar? Apakah benar ada cara untuk menyelamatkan Yuxin dan Wuxuan? Tempat ini kuserahkan pada kalian. Tunggu aku kembali. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Tianlei pun pergi ke tempat di mana mutan itu berada. Dia pergi sendiri untuk mengecek tempat kejadian tadi. Mutannya hilang. Bahkan kaca setebal ini mampu dihancurkannya. Mereka mungkin lebih kuat dari King Kong yang bermutasi. Tianlei pun jalan terus. Di sini terlihat sarang laba-laba tadi, dan ternyata ada sesuatu yang merobeknya. Tadi ngomong King Kong, apa ini King Kong beneran lagi? Tianlei berjalan di gorong-gorong. Kemana aku harus pergi? Apakah aku harus pergi ke atas? Tapi pasti akan sulit untuk menemukannya. Tiba-tiba ada kereta jalan. Kok bisa-bisanya kereta jalan? Ini gerbong ketiga, dan Tianlei pun naik. Aku ingat ketika pertama kali sekolah, aku menggunakan kereta ini untuk transportasi saat aku berangkat kerja sepulang sekolah. Saat itu, ada seorang pekerja kantoran yang hampir setiap hari kami saling berpapasan. Saat dia melihat logo sekolahku, dia tahu bahwa aku seorang pelajar. Jadi dia berinisiatif mengajakku mengobrol. Aku sering dikasih roti dan minuman olehnya. Lalu lambat hari, aku tahu dia sengaja membeli roti dan minuman ini untukku karena melihatku harus bekerja paruh waktu sepulang sekolah. Aku nggak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Aku harap dia baik-baik aja. Tianlei pun pergi ke tempat Marsinis. Saat dilihat, Marsinisnya udah mati. Paman Marsinis. Lalu Tianlei mengoperasikan keretanya. Masih hidup. Dia pun bergegas ke taman hiburan. Di taman hiburan, semuanya masih nyala. Siapa nama ayah dari ayahku? Ayah dari ayahku namanya kakek. Semua barang-barangnya masih nyala. Ada apa di sini? Lalu dia melihat ke arah. Ini namanya apa ya guys? Tolong dong yang tahu komen di bawah. Mimin lupa namanya. Intinya yang kuda muter-muter. Di situ dia melihat seseorang. Anda siapa? Senior, ini aku Cao Tianlei. Berbahaya di sini. Ayo, ikut aku. Aku akan membawamu ke tempat perlindungan. Saat orang itu berbalik, ternyata dia udah bermutasi.
dan di tubuhnya ada kaki laba-laba. Hah? Dia melihat ke arah Tianlei dan akhirnya dia mulai menyerang. Tapi ternyata gak cuma satu, ternyata ada banyak sekali orang yang telah bermutasi menjadi monster laba-laba, dan mereka semua mengelilingi Tianlei. Yang ini bukanlah zombie biasa. Semua zombie itu pun menyerang Tianlei. Tianlei mencoba menembaki para zombie itu, tapi zombie itu udah terkena headshot masih gak mati dan terus pergi ke arah Tianlei. Apa yang terjadi? Tembakan di kepala sama sekali gak mempan. Hei sistem, katakan sesuatu. Zombie macam apa ini? Memindai. Ini adalah mutan zombie generasi kedua seperti Wupin dulu. Setelah terinfeksi virus, tubuhnya dirusak oleh sesuatu yang gak diketahui, atau karena varian khusus yang dibentuk oleh faktor lain. Karena reorganisasi sel, kelemahan mereka gak lagi di kepala. Jadi meskipun dihancurkan, itu gak akan membunuh mereka. Terus apa kelemahan mereka? Dan bagaimana cara membunuhnya? Saat ini hanya ada sedikit informasi dalam database mutan generasi kedua, karena mereka lebih kompleks dan gak dapat diprediksi daripada mutan biasa. Dan setiap varian mutan seperti ini selalu berbeda, jadi gak diketahui sama sekali mengenai kelemahannya. Satu-satunya cara menghentikan tindakan mereka adalah dengan menghancurkan tubuh mereka. Tianlei terus berlari dan dia sampai di pemandian bola. Astaga, tinggi sekali. Tapi gak ada jalan lain. Dia pun langsung lompat dan jatuh di pemandian bola. Para zombie mengikutinya, tapi zombie itu terjebak di rantai-rantai itu. Untungnya ada bola plastik ini. Kalau nggak, pantatku pasti akan sakit. Dasar zombie bodoh. Udah, tetap di sini aja dan nikmati permainannya. Tianlei pun lanjut. Aku pernah membaca banyak novel dan juga komik yang memiliki tema sistem. Sistem di komik yang aku baca bahkan lebih OP dan mampu membuat MC-nya jadi lebih kuat, memberikan barang-barang hebat dan kuat dengan hampir semua informasi yang tersedia pada sistem. Tapi sistem ini berbeda dengan sistem milikku. Setiap kali aku bertanya, hanya ada informasi yang gak berguna yang selalu aku dapatkan dari sistem. Sebagai sistem, apa kau gak malu? Sistem merespon. Sistem ini bukan penghasil barang, hanya untuk menyimpan data. Untuk menjadi kuat, itu adalah tugas Anda sendiri. Bertahan hidup di akhir zaman ini dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Dalam komik yang Anda baca itu, semuanya hanyalah hayalan. Bagaimana bisa menjadi seorang pahlawan hanya dengan mengandalkan suatu blip-blip saja? Semua perlu usaha diri sendiri. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mulai semua dari bawah dan perlahan naik ke atas. Anda harus bekerja keras untuk hal ini. Ya udah, coba katakan lagi. Percaya atau nggak percaya, aku akan berhenti sekarang. Wow, tenang. Rekan tim Anda masih menunggu Anda untuk diselamatkan. Lalu Tianlei mendengar suara. Suara apa itu? Saat dia melihat, sama seperti toko mie ayam sebelumnya. Tampaknya mutan laba-laba itu memiliki lebih dari satu sarang. Salah satu benang jaring itu tiba-tiba terbuka dan keluar sebuah zombie bermutasi. Itu mutan gen 2 lagi. Mereka mengejar. Ternyata para zombie laba-laba itu mengejar. Tianlei menyiapkan senjatanya, senior. Saat Tianlei ingin menembak, senjatanya berhasil dipukul oleh monster itu. Lalu dengan cepat dia menyerang Tianlei terus-terusan. Untungnya Tianlei berhasil menghindar. Tapi tiba-tiba dia melompat. Tapi dengan cepat ada yang menahan di lehernya dan dia ditarik. Lalu dia dimakan. Ternyata itu adalah laba-laba mutan tadi. Senior! Semua zombie mutan itu dimakan oleh laba-laba itu. Dia memangsa mutan-mutan itu. Benar, mutan-mutan itu adalah makanannya. Ia nggak bisa mencerna begitu banyak makanan sekaligus. Jadinya dia membungkusnya dengan benang sutranya, menunggu sampai ia lapar lalu memakannya. Karena benang sutra laba-laba juga mengandung virus, orang-orang di dalamnya juga ikut terinfeksi sehingga menjadi mutan Spider-Man. Sialan, dia membunuh seniorku. Lalu Tianlei menembaki laba-laba itu, tapi peluru senjatanya gak mempan sama sekali. Lalu laba-laba itu maju. Dia menyerang Tianlei, tapi Tianlei berhasil menghindar. Tianlei mencoba menahan kakinya, tapi gagal. Lalu dia melompat ke atas laba-laba itu. Bagus, ini jangan buntu. Aku gak boleh sampai tertangkap oleh mutan laba-laba ini. Aku akan menghajarmu sampai mati. Hajar, mati. Dia menyerang punggung laba-laba itu, tapi ternyata kaki laba-laba itu sangat fleksibel dan kakinya menyerang Tianlei. Hati-hati, kakinya sangat berbahaya. Tianlei pun akhirnya turun. Sial, kaki mutan ini sangat kuat. Sistem memberitahu kalau laba-laba itu bisa menyerang dari arah manapun. Emang layak menjadi mutan tingkat 5. Apa kau masih punya waktu untuk mengagumi musuh? Fokus, dia datang lagi. Ayo, pergi dulu dari sini. Tianlei pun lari, tapi Tianlei tetap dikejar oleh laba-laba itu. Saat dia jalan, dia melihat sebuah pelang peringatan, jalur kereta bawah tanah. Hati-hati, itu dia. Tianlei memancing laba-laba itu. Laba-laba itu mengeluarkan benangnya dan dia turun ke rel kereta. Di rel kereta, laba-laba itu kesetrum dan ternyata Tianlei sedang menunggangi kereta. Monster laba-laba keparat. Sekarang kau gak punya tempat untuk kabur lagi. Pergilah ke neraka. Tianlei tancap gas. Dan karena sedang kesetrum, laba-laba itu gak bisa bergerak. Bagi kalian yang bingung, yang kepikiran kayak kalau misalnya kesetrum, kenapa gak tinggal pergi aja gitu? Gak bisa ya guys. Kayak contoh nih, tangan kalian kesetrum sesuatu yang tegangannya tinggi, listriknya tegangannya tinggi, itu tangan kalian gak bisa digerakin sama sekali. Bahkan tangan yang lain atau kaki, itu pun digerakin susah. Jangan tanya ya dari mana Mimin tahu. Ya udah, lanjut. Karena kesetrum, laba-laba itu gak bisa bergerak dan akhirnya ditabrak oleh Tianlei. Selamat, karena telah membunuh mutan zombie level 5. Tianlei pun mendapat inti kristalnya, peningkatan ruang penyimpanan, peluru, obat-obatan,
kendaraan, dan ada bom waktu juga. Barang-barang ini telah di-unlock. Sistem ini sangat bagus. Ganti senjata. Ini adalah peningkatan yang besar dibanding sebelumnya. Master, tolong jangan terlalu senang. Meskipun peningkatannya banyak, namun untuk menggunakan item di atas, diperlukan inti kristal untuk menukarnya. Iya, aku tahu. Nggak perlu mengatakannya. Oh iya, ada satu hal lagi yang harus aku lakukan sebelum kembali. Tianlei menukarkan inti kristal dengan bom waktu dan memasangnya di bawah tanah. Tianlei pun keluar. Senior, istirahatlah dengan tenang. Tianlei pun meledakkan jalan bawah tanahnya. Tianlei pun kembali. Mobil SUV mahal emang benar-benar berbeda. Dengan kecepatan ini, aku bisa kembali dengan cepat. Sistem, tukar cairan evolusi. Sistem pun menukarkan cairan evolusi. Hah, sedikit sekali. Ini adalah paket percobaan. Hanya cukup satu kali penggunaan. Jika Anda ingin lebih, Anda perlu meningkatkan tingkat otoritas sistem ketika selanjutnya. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, tapi aku hanya bisa menyelamatkan satu orang. Yap, benar sekali. Tianlei pun kembali. Kakak Lei, kau kembali. Mereka sekarat. Mereka berdua masih diikat dan sudah diambang menjadi zombie. Kakak Lei, apa kau telah menemukan obat yang kau sebutkan itu? Iya, aku menemukannya. Bagus, tapi hanya ada satu. Berarti hanya satu orang yang bisa diselamatkan. Ini bagaimana cara memutuskannya? Dalam hal ini, cara satu-satunya, putuskanlah siapa yang akan dipilih. Obatnya hanya ada satu, dan tentu saja itu harus digunakan pada orang yang berharga. Aku mengusulkan untuk menyelamatkan Wuxuan. Aku setuju. Wuxuan selalu menjadi tangan kananmu. Berkat keahlian pengawalannya, kita bisa sampai di sini. Tim kita nggak boleh kehilangan dia. Aku juga setuju. Jika bukan karena Wuxuan, kami akan mati dibunuh si penembak jitu itu. Haruskah Yuxin mati? Wuxuan terluka parah. Dan Yuxin juga membantu Wuxuan dalam mengalahkan si penembak jitu itu. Dia digigit zombie demi kalian. Kalian nggak bisa begitu aja mengirim Yuxin ke kematiannya. Jika dia nggak mati, maka Wuxuan yang akan mati. Yuxin telah melakukan banyak hal buruk. Bahkan jika dia telah melakukan hal baik hari ini, itu gak sepadan dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Kamu sebelumnya menganggap Wuxuan sebagai saudara dan juga Cao Tianlei. Tapi sekarang, kau anggap mereka apa? Kau gak lebih dari pria egois. Aku tahu, aku sangat egois saat ini. Aku minta maaf Wuxuan, tapi adik perempuanku telah pergi. Dan sekarang, hanya Yuxin dan bayi yang ada di kandungannya yang aku miliki. Aku gak bisa kehilangan mereka. Kakak Lei, tolong. Jika harus mengorbankan wanita hamil, aku gak bisa melakukannya. Iya, aku juga gak ingin Tante Galak mati. 3 suara masing-masing. Bagaimana pendapatmu? Hei, gak ada waktu untuk berpikir. Begitu seseorang terinfeksi virus zombie, orang itu gak punya banyak waktu. Jika ditunda, kedua orang ini akan mati dan menjadi zombie sepenuhnya. Saudara Lei, selamatkan dia. Wuxuan, aku gak punya siapa-siapa. Jika aku mati, gak akan ada penyesalan. Bisa mengenalmu dan berjuang bersamamu, aku sangat puas dengan kehidupan sampai saat ini. Jika harus menyelamatkan diriku, lalu mengorbankan seorang ibu dan bayinya, maka hati nuraniku pun gak akan menerimanya. Wuxuan, maafkan aku. Aku gak berguna. Aku gak bisa menyelamatkanmu. Kau akan selalu menjadi saudaraku seumur hidupku. Aku bersumpah akan mengakhiri zombie di dunia ini dengan tanganku sendiri. Wuxuan, maaf. Tianlei pun pergi ke Yuxin. Yuxin, jangan takut. Obatnya ada di sini. Kau akan baik-baik aja. Lalu Tianlei sadar. Apa yang terjadi? Udah terlambat. Dia udah mati. Dia akan menjadi zombie. Hah? Cairan ini hanya berguna untuk orang yang baru aja tertular dan masih sadar. Setelah tanda-tanda vitalnya mati, maka virus akan menguasai seluruh tubuhnya dan menjadikannya zombie. Bahkan dengan bantuan obat ini, nggak akan ada gunanya. Mustahil, Yuxin belum mati. Barusan, dia masih berbicara denganku. Bagaimana bisa dia mati? Dia hanya pingsan. Kakak Lei, kau harus segera memberinya suntikan. Hei, tenanglah, jangan lakukan ini. Lalu Yuxin mulai bergerak, dan akhirnya Yuxin menjadi zombie. Dengan mudah, Yuxin melepas talinya. Dia telah menjadi zombie. Gawat, talinya akan putus. Cepat tembak. Saat ingin menembak, berhenti. Gak ada yang bisa menyakiti Yuxinku. Li Suyang, kau gila. Wuxuan muntah darah. Dia sekarat. Dengan cepat, Tianlei lari ke Wuxuan dan langsung memberinya obat. Akhirnya Wuxuan yang disuntik. Apakah Wuxuan akan baik-baik aja? Aku gak bisa memastikannya karena tingkat keberhasilan obat ini di bawah 10%. Dan kita perlu mengawasinya untuk saat ini. Jika Wuxuan bisa bertahan malam ini, dia akan benar-benar baik-baik aja dan tidak akan mati ataupun berubah menjadi zombie. Pindahkan Wuxuan ke ruang penyimpanan. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Baik, tapi dari mana kau mendapatkan obat itu? Karena obat itu bisa menolongnya, kenapa hanya ada satu? Dan juga, jika itu emang benar-benar bisa mencegah infeksi virus zombie, bukankah itu hal yang hebat? Kenapa kau nggak menggunakannya sendiri? Kamu sepertinya punya banyak hal yang perlu dijelaskan pada kami. Mendengar itu, yang lain melihat pada Tianlei. Itu dalam hati Tianlei, aku nggak bisa mengatakan bahwa sistem yang memberitahuku bagaimana caraku beralasan pada mereka. Sepertinya aku hanya perlu melimpahkan ini pada orang lain. Ketua memberitahuku, tim penelitian telah mengembangkan obat yang dapat menangani virus zombie ini, dan beberapa kemajuan telah dihasilkan gak lama ini. Yang satu barusan adalah satu-satunya produk jadi siap diuji coba. Ketua tahu bahwa perjalanan kami berbahaya dan memberikannya padaku sebelum kami pergi. Ketika laba-laba muta menyerang kami, aku gak sengaja menjatuhkannya, jadi aku kembali untuk mencarinya. Ternyata begitu. Kalau begitu, kita gak perlu takut pada zombie lagi. Hebat, umat manusia akan terselamatkan. Tapi ini masih dalam tahap percobaan dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Oleh karena itu, ketua mengatakan kalau ini adalah rahasia mutlak pangkalan yang harus benar-benar dijaga.
Jadi aku nggak memberitahu siapapun sebelumnya. Iya, untuk sekarang obat ini adalah satu-satunya harapan bagi umat manusia. Jika obat ini ternyata gagal, maka akan sangat mengecewakan jika semua orang sampai tahu. Dan mungkin akan ada kerusuhan di mana-mana. Semua orang yang telah mendengar ini, aku harap kalian menjaga baik-baik rahasia ini. Jangan beritahu siapapun. Benarkah? Dalam hati Tianlei, bocah bau. Kenapa dia masih curiga? Jika bukan karena saudara Shenxin, aku benar-benar ingin menyingkirkannya. Yuxin, ini aku Suyang. Aku salah. Aku seharusnya gak melakukan itu padamu. Tolong kembalilah. Aku gak akan marah padamu lagi. Apakah kau lupa? Kau mengatakan keluarga kita akan bersatu kembali. Kenapa jadi seperti ini? Suyang, aku mengerti suasana hatimu. Tapi dia benar-benar telah menjadi zombie. Dia sangat berbahaya bagimu saat ini. Lalu Suyang tampak marah. Yuxin menjadi seperti ini sekarang. Apa kau senang? Maksudmu apa? Aku tahu betapa pentingnya Shenxin bagimu. Yuxin emang menyakitinya. Bagaimana bisa kau berpura-pura baik pada Yuxin jika pada dasarnya kau gak akan menyelamatkan Yuxin? Benar kan? Wahai kakak Le yang maha hebat, jika diharuskan memilih, maka tentu saja kau akan memilih Wuxuan yang lebih berguna bagimu daripada pelayan seperti Yuxin. Lu Heng berkata, Tianlei bukan gak ingin menyelamatkan Yuxin, tapi itu karena virus zombie telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Udah terlambat jika ingin menyelamatkannya. Yang Feng menambahkan, saudara Suyang, jangan salah paham. Kalau kakak Le memperlakukanmu sebagai bawahan, bagaimana mungkin kau dipercayakan menjadi pemimpin pengganti ketika kakak Le nggak ada? Hah? Apakah begitu? Bertindak sebagai kapten, kedengarannya bagus. Tapi siapa yang ingin menjadi kapten pengganti yang hanya bisa tinggal di pangkalan hanya untuk merawat para wanitamu dan hanya bertugas untuk membuka pintu gudang makanan, dan gak ada yang memilihku dalam pemilihan kapten sebelumnya? Kalian semua di permukaan, kalian memanggilku saudara, tapi dalam diri kalian memandang rendah diriku. Li Suyang, kau udah menjadi saudaraku yang paling lama. Apakah kami seperti itu di dalam hatimu? Emangnya gak gitu? Dari awal hingga akhir, Yuxin satu-satunya orang yang baik dan perhatian kepadaku. Tapi aku menyakitinya lagi dan lagi hanya untuk dirimu. Bajingan yang gak tahu diri itu adalah aku. Yuxin, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Lalu Suyang mengambil kain dan mengikatnya di mulutnya agar Yuxin gak bisa menggigit. Li Suyang, yang kau lakukan sekarang itu terlalu berbahaya. Kau akan digigit. Jangan datang kemari. Yuxin benar, aku gak akan kalah darimu. Aku juga bisa melakukan apa yang kau bisa lakukan. Karena kau bisa menemukan obatnya, maka aku juga akan menemukannya. Lalu Suyang mengikat Yuxin dan dia menggendongnya. Cao Tianlei, mulai hari ini aku bukan lagi saudaramu. Lalu Suyang pun pergi meninggalkan Tianlei dan kawan-kawan. Li Suyang, jangan, biarkan dia pergi. Semua orang pasti lelah setelah pertarungan sepanjang malam. Jadi mari kita temukan dulu tempat untuk beristirahat. Aku gak tahu apa yang akan terjadi besok. Mereka masuk ke sebuah gudang. Di gudang itu pun mereka beristirahat. Dan ternyata Xingwen masih bangun. Dalam hati Xingwen, di mana lokasinya? Aku rasa di dekat sini. Aku gak menyangka akan ada keuntungan gak terduga di sini. Obat yang bisa melawan virus zombie gak bisa dikembangkan bahkan di tempat itu. Jika aku bisa menganalisis bahan-bahannya, maka aku bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tiba-tiba seseorang berkata, apakah kau mencari ini? Ternyata Tianlei juga bangun. Aku gak mengerti apa yang kau katakan. Aku lapar, jadi aku berniat keluar untuk mencari makan. Berhentilah berpura-pura. Kamu dan sniper itu berada di kelompok yang sama. Katakan, siapa di belakangmu dan apa tujuanmu memasuki pangkalan ini? Akhirnya ketahuan juga. Tapi seharusnya aku gak menunjukkan kekurangan apapun. Bagaimana kau bisa menyadarinya? Aku tahu kau orang yang gak mudah ditangani. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, kecepatan dan kelincahan semacam itu telah lama menembus batas tubuh manusia normal. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Hal yang sama berlaku pada si sniper itu. Pada jarak sejauh itu, Wuxuan merupakan yang terbaik di militer pangkalan, dan dia hampir gak bisa menembaknya. Aku telah memeriksa lokasi si penembak jitu itu sebelumnya. Jaraknya emang normal, tapi aku tahu keakuratannya. Dalam hal bidikan, jauh melampaui Wuxuan. Itu bisa disimpulkan satu hal, bahwa penglihatannya jauh di atas manusia normal. Jika aku gak salah, tubuhmu pasti telah dimodifikasi. Dan baru aja kau melewatkan satu kalimat penting. Kita sedikit flashback. Gak ada waktu untuk memikirkannya. Begitu seorang terinfeksi dan berubah menjadi zombie, itu gak akan bisa diselamatkan. Jika ditunda, kedua orang ini akan mati. Gak mungkin orang biasa mengetahui hal semacam itu. Pengamatan yang tajam, kau layak menjadi orang yang sering disebut-sebut di tempat itu. Aku gak ingin membunuhmu, tapi sayang sekali kau tahu terlalu banyak. Aku gak punya pilihan selain membunuhmu. Xingwen pun mulai menyerang. Serangan pertama bisa dengan mudah dihindari oleh Tianlei. Dalam hati Xingwen, cepat sekali Xingwen terus menyerang, tetapi Tianlei dengan mudah menahan serangan itu. Bagaimana mungkin? Apa dia benar-benar Cao Tianlei? Levelnya berbeda dari waktu aku terakhir bertarung dengannya. Bagaimana bisa dia tumbuh lebih kuat daripada sebelumnya? Dalam hati Tianlei, wah, sangat mudah melawannya. Apakah ini kekuatan setelah naik tingkat ke tingkat sersan? Kecepatan, akurasi, kekuatan, refleks. Dibandingkan sebelumnya, perbedaannya seperti emas dan perunggu. Gerakan lawanku seperti kecepatan 0,5 dan jauh lebih
lambat daripada sebelumnya. 0,5 kayak play speed YouTube. Rasanya seperti terbang. Tubuhku ringan sekali. Keren. Dengan mudah dia menendang Xingwen. Xingwen terpental jauh. Kakak, kenapa kau di sini? Menggunakan trik peralihan itu, Xingwen menyerang Tianlei. Akhirnya aku menemukan celah. Dia ingin memukul Tianlei, tapi dengan mudah Tianlei menahannya. Siapa yang akan tertipu oleh trik anak-anak seperti itu? Lalu Tianlei mengambil kapaknya dan Tianlei akan menyerang Xingwen. Dia serius. Mungkin aku akan benar-benar mati. Tiba-tiba, kakak ipar, kau sangatlah baik. Kakakku akan sedih jika aku mati. Kakak ipar, jangan gunakan kakakmu sebagai tameng. Jika Shinshin tahu bahwa kau bersama mereka ingin membunuh kami semua, dia nggak akan memaafkanmu. Aku akui bahwa aku memasuki pangkalan dengan tujuan lain, tapi aku nggak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Kalau tidak, aku hanya akan berdiri menonton saat zombie menyerang. Kalau kamu nggak percaya, kau bisa bertanya kepada yang lainnya. Jika aku nggak ikut membantu, semuanya akan menjadi mayat sekarang. Jika kau ingin aku percaya padamu, kalau kau nggak punya niat jahat, beritahu aku semuanya. Kalau tidak, aku nggak akan meminta maaf pada Shinshin karena membunuh adiknya. Baiklah, aku akan memberitahumu semuanya. Kamu tahu kan, kalau kakakku dan aku adalah saudara tiri. Kakakku dibesarkan di Yuzhou, tapi aku pindah ke Nancheng bersama orang tuaku. Aku masih berada di sekolah ketika bencana zombie muncul. Pada saat itu, seluruh orang-orang di sekolahku panik dan semuanya sangat kacau. Orang-orang yang berubah menjadi zombie menyerang semua orang yang ada di sana. Aku sangat takut dan gak tahu harus berbuat apa. Jadi aku hanya bisa lari menyelamatkan diri bersama guru dan teman sekelasku. Kami akhirnya berlari menuju bus sekolah. Tapi pada saat itu, kami juga telah dikepung oleh para zombie. Zombie-zombie itu menangkap mereka semua dan semuanya dimakan. Pada akhirnya, hanya aku sendiri yang selamat. Lalu dia berlari pulang. Saat di rumah, ternyata ibunya telah menjadi zombie. Ibunya menyerang dia. Ibu, ini aku Xingwen. Tapi untungnya, tiba-tiba ada yang membunuhnya. Ternyata itu ayahnya. Xingwen, apa kau nggak apa-apa? Ayah, apa yang terjadi? Bagaimana bisa ibuku menjadi seperti ini? Entahlah. Tiba-tiba semua orang berubah menjadi gila seperti ini, menggigit orang-orang di sekitarnya. Ibumu dan aku berniat untuk mencarimu ke sekolah, tapi saat kami keluar, ibumu digigit oleh gadis tangga kita yang telah berubah menjadi zombie. Karena pintunya terbuka, zombinya mulai masuk. Apa? Mereka masuk ke sini. Lalu ayahnya menarik Xingwen. Nih, ambil kunci mobil ini, pergi ke garasi dan pergilah dari sini. Ayah, ayo kita pergi bersama. Tapi ayahnya ternyata udah terluka oleh zombie. Maaf, ayah nggak bisa menemanimu lagi. Zombinya semakin banyak. Udah terlambat. Aku akan menghentikan mereka. Kau cepat pergi dari sini. Enggak. Ayah, ibu telah mati. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kamu laki-laki. Jangan mengatakan kata-kata bodoh seperti itu. Dia ditampar. Ayah, kamu gak sendirian. Temukan kakakmu Xinyu. Bantu aku merawatnya. Cepat, pergilah. Dia pun didorong keluar. Maaf, ayah gak bisa melindungimu lagi. Kalian berdua harus tetap hidup. Aku berhutang banyak padamu, anakku. Ayahnya digerubungi zombie dan akhirnya mati. Ayah! Lalu aku melarikan diri dari Nancheng. Dan gak butuh waktu lama, mobil yang aku kendarai kehabisan bensin. Aku gak punya pilihan lain selain meninggalkan mobil dan jalan kaki. Aku gak tahu berapa lama aku berlari sampai aku kelelahan. Aku pikir aku akan mati waktu itu. Lalu pada saat itu, aku bertemu orang-orang itu. Ternyata ada beberapa orang misterius. Mereka membawaku ke suatu tempat di mana ada banyak orang yang selamat sepertiku. Aku pikir aku bertemu penyelamat, tapi beberapa orang dibawa pergi dan gak pernah kembali. Suatu ketika, aku akhirnya menemukan peluang, menjatuhkan penjaga, lalu berlari keluar. Tapi pada akhirnya, aku tertangkap. Aku dibawa ke suatu tempat dengan orang-orang yang banyak memakai APD di mana-mana. Aku melihat banyak sekali orang yang memakai APD, menyuntikkan sesuatu ke tubuh seseorang di ruangan tersebut. Hei, apa yang kalian lakukan? Enggak, lepaskan aku. Enggak, tidak. Kemudian aku tahu bahwa mereka adalah organisasi rahasia bernama X. Sejak bencana zombie ini, mereka telah mencari korban selamat dan bereksperimen dengan tubuh orang-orang yang mereka selamatkan. Mereka mengembangkan obat kuat yang dapat mengubah tubuh manusia, sehingga memperoleh kemampuan yang luar biasa, yang melebihi manusia normal. Tetapi hanya sebagian kecil orang dengan kemampuan khusus yang dapat beradaptasi dengan obat tersebut. Kebanyakan dari mereka akan mati atau menjadi zombie karena nggak sanggup menahan obat tersebut. Kedengarannya mirip seperti obat yang aku gunakan sebelumnya pada Wuxuan. Emang ada kemiripan, tapi obat itu hanya bisa mengubah tubuh manusia biasa, tapi nggak bisa digunakan pada orang yang terinfeksi virus, karena obat tersebut mengatasi virus yang udah menginfeksi tubuh. Kamu dan menembak jitu itu memperoleh kemampuan khusus karena suntikan obat itu kan? Iya, seperti itulah. Kamu yang beruntung dan memiliki kemampuan khusus disebut manusia evolusi. Begitu mereka selamat dan berevolusi, mereka harus setia dan melayani organisasi X sepenuhnya. Dan sejak itu, aku nggak lagi punya nama, tetapi hanya menggunakan kode. Namaku asing, dan kode penembak jitu sebelumnya adalah Lone Wolf. Apakah ada wanita bernama Fang Xiting di antara kalian? Bagaimana kau tahu? Ya, kami sedikit berselisih sebelumnya. Dia adalah favorit bos di antara kami semua. Kode namanya adalah Red Moon Hong Yue. Meskipun kekuatan tempurnya bukan yang terkuat, tapi dia punya kemampuan super untuk menemukan inti kristal yang dikenal sebagai penambang kristal. Inti kristal.
itu adalah sesuatu yang berasal dari tubuh zombie atau mutan zombie tingkat atas. Itu berasal dari tubuh mereka saat kita membunuhnya. Menurut penelitian organisasi, semakin tinggi level mutan, semakin kuat efek inti kristal dalam tubuh mereka, dan semakin kuat kemampuan berkembang setelah suntikan obat kuat. Dalam hati Tianlei, ternyata inti kristal punya kegunaan seperti itu. Gak heran dia terus mengikutiku sebelumnya. Kalau sampai dia dikirim, sepertinya organisasi menaruh perhatian khusus padamu. Maksudmu orang-orang itu datang untukku? Iya, kalau tidak, mana mungkin. Red Moon, aku, dan Lone Wolf adalah elit dalam organisasi. Kita semua dikirim. Apakah menurutmu pasukan pemburu keluarga lu sepadan dengan usaha mereka? Tapi aku belum pernah berhubungan dengan organisasimu sebelumnya. Kenapa mereka mengincarku? Aku hanya bisa menebak itu karena penampilanmu yang mencolok. Belum lagi kau manusia biasa. Bahkan evolusioner terkuat pun gak bisa mengusir sebuah zombie dan membunuh zombie mutan sendirian. Apalagi dengan jumlah sebanyak itu. Mereka melihat bahan percobaan yang bagus. Bagaimana bisa mereka akan melepaskannya? Dalam hati Tianlei, sialan. Menjadi terkenal dan kuat sungguh mengundang musuh di mana-mana. Jadi karena itu, jika berhasil menangkapku, maka itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Kamu punya banyak peluang untuk menangkapku. Kenapa kau malah membantuku? Itu karena aku ingin menyingkirkan tempat itu. Organisasi mengirimku ke pangkalan untuk menyelidiki situasi pangkalan. Aku dipekerjakan oleh Kuo Lin Hao karena pamannya adalah seorang komandan militer. Jadi lebih mudah melalui dirinya. Tapi aku gak menyangka aku bertemu dengan saudariku. Aku berjanji pada ayahku akan menjaga kakak dan melindunginya. Tetapi selama aku gak bisa meninggalkan organisasi itu, selama itu pula aku akan berada di bawah kendali mereka. Bahkan mungkin mereka akan mengancam keselamatan saudariku. Jadi aku harus menyingkirkan mereka. Kenapa aku harus mempercayaimu? Aku emang banyak berbohong padamu, tapi aku gak berbohong jika itu menyangkut saudariku satu-satunya. Kakak Lei, gawat! Wuxuan ngamuk. Mereka pun menghampiri Wuxuan. Wuxuan, tenanglah. Kau akan menyakiti diri sendiri jika begini. Wuxuan semakin menggila. Hentikan dia. Apa yang terjadi? Awalnya Wuxuan baik-baik aja, tapi tiba-tiba dia kehilangan kendali seperti ini dan bergegas melarikan diri. Kekuatannya luar biasa kuat sekarang. Kita sama sekali nggak bisa menahannya. Dalam hati Tianlei, apakah ini akibat cara evolusi? Sistem, kenapa Wuxuan memiliki reaksi seperti ini? Ini adalah awal dari mutasi, dan sepertinya cara evolusi telah gagal. Enggak. Wuxuan adalah saudaraku. Kekuatannya diperlukan dalam timku. Aku nggak bisa membiarkannya menjadi zombie. Apakah kita nggak bisa menghentikan mutasi ini? Nggak ada. Ini adalah proses di mana virus dan cara evolusi saling bertarung di dalam tubuhnya. Jadi semuanya akan bergantung pada tubuhnya sendiri. Apakah mampu bertahan atau enggak? Udah aku katakan bahwa tingkat keberhasilannya di bawah 10%. Sekarang virus di dalam tubuhnya sepertinya udah mulai menguasai seluruh tubuhnya. Dengan kata lain, jika ingin melawan virus ini, hanya bisa dengan cara mengubah tubuhnya terlebih dulu, memperkuat penguatan imun tubuhnya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Benar, aku ingat darahku bisa melawan virus zombie sekarang. Saat itu, Red Moon meminum darahku untuk menghilangkan virus yang ada di dalam tubuhnya. Wuxuan dengan mudah menghempaskan semua orang. Semuanya keluar dari ruangan ini, cepat! Tapi Wuxuan, dia sekarang sedang dalam proses bermutasi. Jika dia nggak bisa bertahan, dia akan menjadi zombie. Kalau kalian ada di sini, kalian nggak hanya tidak akan bisa membantunya, tetapi kalian juga bisa dalam bahaya. Mari kita dengarkan saudara Tianlei. Mereka semua pun keluar. Kakak Lei, kau juga harus berhati-hati. Iya, tenang aja. Pintunya pun ditutup. Sekarang mereka hanya berdua. Sistem memberitahu kalau virus telah menyebar ke otaknya dan akan segera menyebar ke seluruh sel otak dan akan menjadi zombie sungguhan. Wuxuan pun maju. Aku hanya bisa bertaruh. Tianlei menghindari serangannya dan dengan cepat menahan Wuxuan. Lalu Wuxuan menggigit tangan Tianlei. Xing Wen melihat kejadian itu. Darah Tianlei terus mengalir. Dia terus digigit. Sakit. Sistem memberi peringatan. Terlalu banyak kehilangan darah. Tanda-tanda vital mulai sedikit bermasalah. Segera hentikan pendarahan. Harap diingat bahwa misi utama adalah menyelamatkan dunia. Jangan sampai kehilangan nyawa hanya karena masalah ini. Aku gak peduli tentang itu. Jika saudaraku sendiri aja gak bisa aku selamatkan, penyelamat dunia macam apa aku ini? Wuxuan, cepatlah sadar. Jangan biarkan darahku mengalir sia-sia. Dalam hati Xing Wen, penyelamat apa? Dan dengan siapa dia bicara? Akhirnya, Wuxuan sadar. Wuxuan pun tidur. Cara evolusi berhasil diintegrasikan Wuxuan. Dan dia telah berevolusi. Kekuatan 7, ketangkasan 8, pertahanan 6, vitalitas 2, dan prajurit level 3. Prajurit level 3? Apakah maksudmu Wuxuan telah menjadi evolusioner sepertiku? Sistem menjelaskan, tidak semuanya. Karena Wuxuan menggabungkan cara evolusi dan darah Anda dan virus zombie. Jadi punya beberapa kemampuan Anda, setara dengan keturunan yang ada reproduksi. Tetapi dia nggak punya sistem utama. Dengan kata lain, dia dapat memperoleh nilai atribut stat dengan membunuh zombie atau mutan agar bisa level up. Tapi nggak punya ruang penyimpanan dan sistem shop seperti milik Anda. Saudara Lei, kau sudah bangun. Aku digigit zombie. Apakah aku masih hidup? Wuxuan, hebat. Kau baik-baik aja. Saudara Lei lah yang menemukan obat untuk melawan virus zombie. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada yang nggak nyaman? Aku merasa nggak nyaman, tapi aku nggak tahu kenapa. Aku merasa tubuh ini penuh dengan kekuatan. Wuxuan baik-baik aja. Apakah ini berarti obatnya berhasil?
berhasil. Ini hanya keberuntungan. Apa kau lupa betapa mendebarkannya tadi? Iya, itu benar. Hampir aja. Kebugaran visi Wuxuan sangat baik sehingga dia hampir menjadi zombie. Tapi jika itu orang biasa, mungkin saja tidak akan berhasil seperti ini. Jadi ketika kita kembali, kalian harus merahasiakan tentang masalah ini. Jika tidak, aku pasti akan mendapat masalah. Iya benar. Baik, kami akan merahasiakannya. Setelah kejadian itu, Xingwen mengikuti Tianlei. Dalam hati Xingwen, lukanya sembuh dengan sangat cepat. Baru saja dia digigit oleh Wuxuan, dan gigitannya seharusnya mengandung virus. Tidak hanya punya gejala menjadi zombie, tapi bahkan Wuxuan sepertinya menjadi lebih kuat. Siapa sebenarnya orang ini? Apa kau melihat semuanya? Hah, jangan terlalu gugup. Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya kapan aja. Apa kau nggak penasaran dari mana obat itu berasal dan kenapa aku punya kekuatan yang begitu kuat? Aku akan memberitahumu sekarang. Karena aku yang pertama mendapatkan cara evolusi itu. Hah? Ketika bencana zombie pertama kali terjadi, aku mendapatkan sebuah sistem secara kebetulan. Dan pada saat yang sama, aku punya kemampuan khusus. Aku nggak hanya kebal terhadap virus, tapi aku bisa mendapatkan peningkatan dengan inti kristal zombie yang bermutasi. Sistem peningkatan. Bukankah itu sama seperti plot di komik manhwa atau manhwa? Sistem buka ruang penyimpanan. Tangan Tianlei tembus ke suatu ruangan dan mengeluarkan botol air. Apa ini bercanda? Apa kau percaya sekarang? Cara evolusi yang disuntikan ke Wuxuan juga disediakan oleh sistem ini, tapi itu hanya ada satu. Hanya ketika aku mencapai level yang lebih tinggi, aku bisa mendapatkan lebih banyak. Luar biasa, plot dalam novel itu benar-benar terjadi. Kenapa kau memberitahu rahasia yang begitu penting? Apa kau nggak takut aku membocorkannya? Kau nggak akan melakukannya. Bahkan aku sendiri nggak bisa percaya pada diriku sendiri. Dari mana kepercayaanmu berasal? Bukankah kamu mengatakan ingin melindungi kakakmu? Kau nggak bisa melawan organisasi itu sendirian. Kamu tahu poinnya lebih banyak dariku. Jadi kau harus mencari kekuatan pendukung yang lebih kuat untuk membantumu. Menurut situasi saat ini, satu-satunya hal yang dapat bersaing adalah pangkalan militer pemerintah. Tapi dalam analisis akhir mereka, hanyalah orang biasa. Apalagi saat ini, pemerintah masih harus menghadapi invasi para zombie dan kekurangan sumber daya. Mereka nggak akan bisa memperhatikan organisasi itu. Bahkan jika saat ini aku tahu ada organisasi seperti itu, aku sendiri nggak akan pergi untuk bertarung melawan mereka untuk sekarang. Jika kamu telah menyelinap ke pangkalan begitu lama, tapi belum mengambil tindakan itu, berarti kamu setuju dengan pendapatku. Tetapi aku berbeda. Aku nggak hanya punya kemampuan kebal terhadap virus, tapi tubuhku akan terus menguat seiring waktu berjalan. Ketika aku punya cara evolusi, aku bisa membuat tim evolusionerku sendiri. Kekebalan ditambah peningkatan. Di hari-hari akhir seperti ini, itu merupakan keberadaan seperti raja. Setelah tim terbentuk, kekuatannya nggak tertandingi oleh organisasi ini. Bahkan pangkalan militer pemerintah sekalipun. Gak buruk kan? Bekerja sama denganku adalah pilihan terbaikmu. Dan itu bisa dikatakan satu-satunya pilihanmu. Kenapa kau ingin membantuku? Apa karena kakakku Shen Xinyu? Iya dan tidak. Maksudmu apa? Dunia berubah lebih cepat dari yang aku kira. Aku awalnya berpikir selama zombie terbunuh dan virus lenyap, dunia akan kembali ke keadaan normal. Tapi sepertinya pemikiranku terlalu naif. Dibandingkan dengan virus zombie, kelompok jahat seperti organisasi X lebih menakutkan. Jika mereka dibiarkan berkembang dan tumbuh, ancaman terhadap manusia jauh melebihi zombie itu sendiri. Dan mungkin aja ada organisasi lain seperti organisasi Y dan Z. Jadi aku juga harus mengubah strategiku. Untuk melawan kekuatan ini, gak cukup mengandalkan diri sendiri. Aku harus membuat tim yang lebih besar dan lebih kuat. Dan kamu adalah bakat yang aku butuhkan. Jadi membantumu juga membantu diriku sendiri. Baiklah, karena kau sangat membutuhkanku, aku akan menerimanya. Kau terlalu pandai bersilat lidah. Aku sudah gak memohon padamu saat ini. Syalan. Mereka pun berjabat tangan. Tolong kapten, mohon kerjasamanya. Lalu akhirnya, Tianlei juga memberitahu Wuxuan. Begitulah ceritanya. Setelah aku menyuntikkan cara evolusi, dan setelah kau meminum darahku, kamu sekarang adalah evolusioner. Ini luar biasa. Ini seperti plot dalam manga isekai. Dengan kata lain, mulai sekarang, aku gak perlu takut digigit zombie. Gak hanya itu, kamu juga bisa berevolusi dan meningkatkan kekuatanmu dengan terus membunuh zombie dan mutan zombie. Tuh, mereka adalah mangsa pertamamu. Nih, silahkan, cobalah kekuatan barumu. Lalu Tianlei memberi Wuxuan pedang, dan dia langsung lompat. Dengan mudah, dia menghajar para zombie itu. +1, +1, +1, +1. Dalam hati Wuxuan, tubuhku benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah memiliki kekuatan yang gak ada habisnya. Gak hanya gerakan lawan dapat ditangkap dengan mudah, tapi respon tubuhku juga berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Apakah ini kemampuan seorang evolusioner? Luar biasa. Dengan mudah, dia membantai para zombie itu. Aku membunuh begitu banyak zombie sendirian. Hanya butuh 3 menit, Tianlei pun turun. Meskipun tingkatmu saat ini adalah prajurit level 3, dalam pertarungan nyata, kau lebih baik daripada prajurit level 2. Tampaknya, kemampuan adaptasimu lebih kuat dariku. Saudara Lei, terima kasih. Kamu gak hanya menyelamatkanku, tapi juga memberiku rasa dilahirkan kembali. Kita adalah saudara sehidup semati. Jadi jangan berkata seperti itu. Tapi mengenai ini merupakan rahasia besar di antara kita. Di antara kita berdua, hanya Xingwen yang tahu mengenai rahasia ini. Jadi kita harus merahasiakannya pada yang lainnya, baik itu Yang Feng ataupun petugas Ye. Jangan khawatir, saudara Lei. Aku akan bersumpah demi hidupku. Aku akan menjaga rahasia ini. Saat mereka berdua kembali, mereka semua berkumpul. Apa yang terjadi? Xiaohe berkata, aku sebenarnya ingin meminta Li Suyang untuk tetap tinggal, mencoba mengejarnya, tapi ternyata dia telah pergi jauh. Xingwen menambahkan, dia pergi dengan mobilku dan semua senjata dibawanya. Dia mengatakan tadi malam bahwa dia telah memutuskan hubungan dengan kita semua. Aku pikir dia marah saat itu, tapi aku gak menyangka. Bajingan, bagaimana bisa dia memperlakukan kita seperti itu? Aku akan mengejarnya. Wuxuan, dia seharusnya sudah pergi tadi malam. Bagaimana
bisa kau mengejarnya sekarang? Apakah kau membiarkannya pergi begitu aja? Kematian Tong Yuxin membuatnya terpukul. Dia mengira aku sengaja nggak menyelamatkan Tong Yuxin dan memberimu cairan evolusi. Dia sekarang sangat membenciku. Jadi nggak ada gunanya untuk menemukannya sekarang. Aku ingin dia mengerti hal ini. Setelah dia tenang, dia pasti akan kembali ke pangkalan untuk mencari kita. Kita telah berada di sini terlalu lama. Takutnya orang-orang misterius itu akan kembali lagi. Jadi kita harus segera pergi dari sini. Tapi sekarang tinggal satu mobil. Masih banyak persediaan yang perlu kita bawa. Aku khawatir itu nggak akan cukup. Aku mendapatkan mobil baru tadi malam dan menemukan beberapa senjata. Seharusnya cukup bagi kita untuk perjalanan kembali. Bagus. Semuanya, mari kita mengemas barang-barang kita dan kita berangkat sekarang. Baik, lalu kita berpindah ke 3 orang misterius. Apakah arahnya benar? Iya, nggak mungkin salah. Saat aku sedang memperbaiki senjata, aku menemukan sesuatu pada perlengkapan Red Moon dan pelacak tersebut mengirim sinyal yang berasal dari arah sini. Wanita itu, aku nggak tahu apa spesialnya dia, tetapi dia sangat disukai bos. Setiap kali kami akan mendapatkan kredit, dia mengambil semua kredit itu. Sialan, aku nggak punya kesempatan untuk menaikkan pangkatku. Nggak perlu bingung, siapapun yang melihatnya, jika melihat tubuhnya yang sebohai itu, pasti akan ngiler. Kali ini, kita harus mendapatkan kredit untuk kelompok kita ini, memberikan kontribusi yang besar. Tunggu aja sampai pangkatku naik di atasnya. Aku pasti akan mengajarinya bagaimana caranya menghargai pria sejati sepertiku. Tapi gila, badannya bohai banget, sangat menggoda. Saat mereka melihat GPS, sepertinya sinyalnya semakin dekat. Di sini, sial, dia pasti sengaja melakukan ini. Tapi ternyata di dekat situ ada Li Suyang. Li Suyang sedang melawan Liker sendirian. Li Suyang menyerang Liker itu, tapi Liker itu berhasil terus menghindarinya. Lalu Liker itu menyerang. Mati kau dasar monster, rasakan kekuatanku ini. Lalu dia membunuh Liker itu dengan satu serangan. Yuxin, kau nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba Suyang dipukul dari belakang dan dia pingsan. Ada tanda pangkalan militer nomor 6 di mobil ini. Apakah orang ini orang yang bermarga cowok yang dicari-cari? Saat dilihat, bukan dia. Ternyata bukan. Karena nggak berguna, lebih baik bunuh aja. Tapi tiba-tiba Yuxin keluar dari mobil dan langsung menyerang 3 orang itu. Apakah itu zombie? Cepat tembak! Lalu Yuxin ditembak 3 kali, tapi dia nggak kenapa-napa. Yuxin melindungi tubuh Suyang. Zombie ini sebenarnya melindunginya. Bocah ini bisa membunuh Liker sendirian, dan dia juga dilindungi oleh zombie. Dia pasti bukan orang biasa. Tampaknya kita mendapatkan sesuatu yang berharga untuk penelitian organisasi. Ayo, bawa mereka berdua kembali ke pangkalan. Hari itu, kelompok Tianle pun pergi dari sana. Saudara Lei, kenapa kita nggak lewat jalan yang sama? Sekarang, sebuah organisasi misterius telah menargetkan keberadaan kami. Kemungkinan besar, mereka telah menyiapkan penyergapan di jalan yang pernah kita lalui. Meskipun jalan ini akan memakan sedikit waktu lebih lama, ini diputuskan baru aja. Jadi mereka nggak akan menebak kalau kita akan mengambil jalan ini. Saudara Lei, apa yang kau pikirkan? Tiba-tiba ada radio dari mobil kedua. Saudara Lei, bensin mobil kami hampir habis dan ada teman hiburan di sebelah kita. Mari kita menepi di sana untuk mengisi bensin. Mereka pun berhenti. Baiklah, kami akan menjaga bagian depan. Kalian bisa keluar setelah mengisi bensin. Oke, di dalam taman hiburan itu ternyata ada banyak sekali zombie. Saat di dalam ternyata ada anak-anak. Anak yang memegang teropong berkata, seseorang ada di sini. Ada beberapa paman. Mereka mengendarai mobil dan sepertinya mereka punya senjata. Bagus, ayo beritahu Guru Cingcing dan minta bantuan mereka. Enggak, sekarang ada monster di luar dan Guru Cingcing pasti akan dimakan oleh mereka jika guru keluar. Dan apakah kalian lupa, paman yang aku temui sebelumnya adalah orang jahat. Aku nggak bisa membiarkan mereka menemukan kita. Tapi aku ingin pulang. Aku ingin ibu. Kamu laki-laki, kenapa kau begitu nggak berguna? Kau menangis lebih keras daripada kami para gadis. Tapi kemarin aku mendengar dari Guru Cingcing bahwa kami hanya punya sekantong biskuit. Jika situasi ini terus berlanjut, nggak akan ada sisa makanan lagi. Dan Fei Fei juga sedang sakit. Jika dia nggak minum obat, apakah dia akan mati? Tiba-tiba seorang anak datang. Xiong Aa, Xiaopang, tahu-tahu berhenti bermain. Guru Cingcing menyuruh kalian turun. Baik, kami akan turun. Mereka pun turun. Tapi yang satu hanya diam. Ternyata di dalam ada banyak sekali anak-anak dan seorang wanita sedang membagikan minum dan makan. Anak-anak, makan siang udah siap. Silahkan berbaris satu persatu. Ore, makan siang. Ambillah, hati-hati, jangan sampai jatuh. Baik, Xiaopang, tahu-tahu ini untuk kalian. Guru, aku sangat lapar. Apa aku boleh minta sedikit lagi? Baiklah, aku akan memberimu setengah lagi. Kau harus makan sedikit demi sedikit agar kau nggak lapar. Baik, terima kasih guru. Guru Cingcing, makanan Guru Cingcing di mana? Oh, guru udah makan. Guru Cingcing berbohong. Aku baru aja mendengar suara perut guru. Yang berarti guru sedang lapar. Ini semua karenamu. Kau gendut, makan terlalu banyak sehingga guru nggak punya makanan untuk dimakan. Guru Cingcing, tolong makanlah biskuit ini. Milikku juga guru. Punya guru ini, makanlah. Guru Cingcing, maaf, aku nggak akan makan banyak lagi. Terima kasih anak-anak. Tapi guru benar-benar gak lapar. Kalian masih kecil, masih dalam masa pertumbuhan. Kalian nggak boleh sampai kelaparan. Guru sedang diet, nggak masalah jika nggak makan. Guru, Fei Fei tampaknya merasa nggak nyaman. Lalu dia pun bergegas pergi ke arah Fei Fei. Kalian sadar gak sih, manhwa Cina yang namanya Fei Fei pasti rambutnya pirang. Fei Fei, kamu merasa nggak nyaman? Guru Cingcing, aku ingin ibuku. Aku ingin ibuku. Fei Fei, tunggu sebentar lagi. Kita akan pulang. Kamu akan segera bertemu ibu dan ayahmu. Dan juga ibu akan membawamu ke dokter. Setelah minum obat, Fei Fei akan sembuh.
Astaga, panas. Tahu-tahu, bawakan air, taruh di atas meja. Baik guru. Dia pun mengambil air, dan airnya digunakan untuk mengelap luka dari Fei Fei. Dalam hati Cing Cing, lukanya telah menjadi infeksi. Jika nggak segera menerima perawatan, anak ini, dan sekarang hanya tersisa sebotol air aja. Jika kita terus kekurangan makanan dan minuman, aku takut anak-anak ini nggak akan sanggup bertahan. Guru, lihat, Xiong-an, Xiong-an. Ternyata Xiong-an cosplay Tarzan. Xiong-an, apa yang dilakukan? Kenapa dia di luar sana? Kami melihat beberapa paman. Mereka mengendarai mobil. Kami melihat saat di lantai atas. Xiong-an pasti berniat meminta bantuan pada mereka. Kenapa kau nggak memberitahu ibu? Ibu yang bertanggung jawab di sini. Xiong-an mengatakan ada banyak monster di luar. Dia mengatakan sangat berbahaya di luar. Jadi oleh karena itu, mungkin dia berniat pergi sendiri. Anak ini, Xiong-an, ayo pasti kamu bisa. Jangan sampai ketahuan. Dia melewati para zombie itu. Gak masalah, aku pasti bisa. Aku juara panjat pinang di kelas. Selama aku gak ditemukan oleh monster ini, aku bisa menemukan seseorang untuk menyelamatkan kami. Tapi tiba-tiba teropongnya jatuh dan zombie itu mendengarnya. Gawat, zombie itu hampir berhasil menariknya. Oh tidak, Xiong-an ditemukan. Monster itu akan menangkapnya. Apa yang harus aku lakukan? Di situ ada alat musik. Ibu akan mengalihkan perhatian para monster itu. Karena semua tetaplah di sini. Jangan keluar apapun yang terjadi. Dengan alat musik itu, dia menarik perhatian para zombie. Aku di sini. Kemarilah kalian monster jelek. Zombie-zombie itu pun pergi ke arah gurunya. Xiong-an, lari, cepat lari. Dia pun melepaskan talinya dan dia langsung lari. Guru, Xiong-an telah melarikan diri. Cepat kembali masuk guru. Zombie itu sangat cepat, tapi untungnya mereka berhasil menutup pintunya dan pintunya ditahan. Semuanya tutup pintunya dan taruh barang-barang di depan pintu. Mereka pun menahan pintu itu dengan barang-barang. Xiong-an, semoga kau baik-baik aja. Kita kembali ke Lu Hei dan kawan-kawan yang sedang mengisi bensin. Iya, aku akan mengisinya dan 2 drum besar juga akan aku isi. Jika bukan karena nggak ada ruang kosong lagi dalam mobil, aku ingin mengisi beberapa drum bensin lagi. Bukan hanya kita memiliki persediaan, tetapi kita juga bisa menjualnya lagi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Lihatlah tampangmu yang selalu memuja uang. Kakak kedua, bukankah ini adalah ajaranmu? Tugas tim pemburu kita adalah melihat dan mengambil apapun barangnya itu tanpa menyisakannya selama itu berguna. Kau melihatku seperti seorang badut aja. Baiklah, cukup berdebatnya. Tempat ini sangat besar. Mungkin ada beberapa zombie yang berkeliaran di sini. Kita harus cepat pergi dari sini. Baiklah, udah selesai. Mereka pun menyalakan mobil. Paman, jangan pergi. Tunggu sebentar. Sepertinya ada yang berteriak. Saat dilihat, ternyata itu anak kecil. Paman, tolong. Itu anak kecil. Dia jatuh. Aduh, cepat selamatkan dia. Mereka bertiga keluar mobil dan langsung menembaki para zombie itu. Para zombie yang mengejarnya pun mati. Nak, apa kau baik-baik aja? Untungnya, gak ada luka parah ataupun tanda-tanda telah digigit zombie. Paman, tolong bantu kami. Guru Cing Cing dan teman-teman sekelasku terjebak oleh monster-monster ini. Tolong bantu selamatkan mereka. Lalu mereka pun pergi ke sana. Di sana, Guru Cing Cing dan teman-temanku ada di dalam sana. Tempat mereka dikerubungi oleh zombie. Ada sekitar 40 atau 50 zombie. Kapten Chow dan Wuxuan gak ada di sini. Apakah kita bisa menanganinya? Meskipun Chow Tianle hebat, tapi kita juga gak bisa mengandalkan orang lain. Jika lusinan zombie ini aja kita gak bisa menghadapinya, apakah pantas kita menyebut diri kita tim pemburu? Benar, kami telah berhutang banyak bantuan kepada orang lain baru-baru ini. Jika kita meminta bantuan hanya karena telah bertemu zombie ini, apa kita masih punya wajah sebagai keluarga Lu? Jadi kita emang tampaknya semakin bergantung pada Kapten Chow ya. Para zombie itu terus berkumpul di pintu. Kita harus memikirkan cara supaya bisa membawa keluar orang-orang yang dalam sana dengan aman. Xiao Hai pun pergi ke komedi putar. Udah tahu Mimin, komedi putarnya dinyalakan dan akhirnya putar-putar. Karena ada suara keluar, para zombie tertarik ke sana dan dengan cepat mereka menembaki zombie-zombie itu. Sedangkan Yun Feng menyelinap di belakang zombie dan pergi ke sana. Buka pintunya, aku di sini untuk menyelamatkan kalian. Tapi pintunya ditahan. Guru, suara apa ini? Aku takut. Monster jahat itu akan segera ke sini. Aku takut. Jangan takut, ibu guru akan melindungi kalian. Tahu-tahu bahwa yang lainnya bersembunyi. Baik Guru Cing Cing. Mereka semua pun bersembunyi. Sedangkan gurunya menunggu di depan pintu. Lalu Yun Feng mendobrak masuk. Cepat buka pintunya. Kalau tidak, aku akan mendobraknya. Dengan cepat, dia mendobrak masuk. Tapi gurunya nggak melihat dan langsung memukul Yun Feng di kepalanya dengan sebuah tongkat kayu. Mereka berdua terus menembaki zombie itu. Tapi zombie itu semakin banyak. Ada semakin banyak zombie yang datang. Zombie dari jauh kemari karena suara tembakan kita. Mereka terus menembaki zombie itu. Tapi tiba-tiba mobil Tianle dan kawan-kawan datang dan mereka menembaki dan menabrak zombie-zombie itu. Saudara Tianle, kenapa dia di sini? Kalian sangat kekanak-kanakan. Kalian malah bermain komedi putar di umur tua kalian. Kami menunggu di luar selama setengah jam. Karena nggak ada kabar dari kalian, kami memutuskan untuk masuk mencari kalian. Jangan bercanda. Kami nggak akan ada di sini jika bukan karena para zombie ini. Apa yang terjadi? Kenapa ada anak kecil di sini? Mereka pun pergi menghampiri mereka semua. Guru Cing Cing, aku menemukan paman yang baik untuk menyelamatkan kita. Xiong-an, kamu baik-baik aja? Aduh, ibu takut sekali. Xiong-an, lihat, kami menangkap monster. Ternyata monsternya nggak semenakutkan yang kami kira. Monster, aku ajar kau. Ayo, kita kalahkan monster ini. Wah, ini senjata sungguhan. Keren, aku ingin mencobanya. Hei, jangan, senjata itu berbahaya. Paman sangat pelit. Siapa yang kau panggil paman? Aku baru berusia 20 tahun. Aduh, pelan-pelan, ini
sakit sekali. Kakak kedua, kau biasanya sangat bangga akan kemampuanmu. Dan biasanya kau nggak akan kalah, bahkan saat bertarung melawan gerombolan gangster. Tapi aku nggak menyangka kau akan dikalahkan oleh seorang wanita dengan sebuah sendok besar. Jika aku memberitahu kakak pertama, dia pasti akan tertawa sampai mati. Bajingan, kau jangan mencoba-coba untuk melaporkan ini pada kakak pertama kalau kau masih sayang sama nyawamu. Iya, baik-baik kakak kedua, aku nggak akan. Siapa namamu? Kenapa kau bisa terjebak di sini? Namaku Suncing dan aku seorang guru TK. Anak-anak ini adalah murid-muridku. Hari ketiga tiba-tiba muncul para zombie. Kebetulan saat itu adalah hari saat TK kami pergi ke taman hiburan ini. Saat zombie muncul, terjadi kekacauan di sini. Para orang tua dan guru-guru lainnya membawa anak-anak pergi dari sini. Dan banyak orang digigit oleh zombie, lalu ikut berubah menjadi zombie. Pada akhirnya kami melarikan diri ke sini bersama semua anak-anak ini. Banyak para orang tua dan guru kami yang mengorbankan diri untuk memblokir zombie yang mengejar kami. Pada awalnya, kami menerima informasi melalui TV, mengetahui bahwa virus zombie ini telah muncul dan menyebar di mana-mana, dan banyak orang yang telah terinfeksi karenanya. Pemerintah dan militer juga telah mendirikan sebuah pangkalan dan tempat perlindungan. Tapi karena kami nggak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, jadi kami hanya bisa menunggu di sini untuk diselamatkan. Maksudmu, kau telah bersembunyi di sini sejak munculnya zombie pertama kali? Bagaimana mungkin? Bagaimana kalian bisa bertahan hidup begitu lama di sini? Rekreasi kami berlangsung selama 1 minggu rencananya. Jadi anak-anak ini membawa banyak makanan, dan pihak taman hiburan juga menyediakan banyak makanan seperti snack dan makanan ringan di tempat ini. Sejak awal, aku udah memperkirakan akan membutuhkan waktu lama untuk kami diselamatkan. Jadi aku mulai mengatur jatah makanan anak-anak ini. Dan lagi, anak-anak ini nggak makan terlalu banyak, jadi kami masih bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Tapi tentu saja, makanan tersebut nggak akan bertahan lama, apalagi sampai hari ini. Jadi apa yang kau makan untuk bertahan sampai sekarang? Apa kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Enggak, tentu aja enggak. Apakah terlihat seperti itu? Suatu hari, seorang pria datang ke sini dengan membawa sebuah mobil. Kami pikir kami menemukan penyelamat, jadi kami mengirimkan sinyal padanya kalau kami ada di sini. Siapa yang tahu kalau ternyata dia bukan orang yang baik dan malah mengambil makanan kami. Dan gak hanya itu, dia juga meski terlihat lusuh, ternyata kau cantik juga. Aku udah lama gak ngewong dengan wanita cantik sepertimu. Lumayan, aku bisa menikmatimu sekarang. Ayo. Apa? Tidak, lepaskan aku, penjahat. Lepaskan guru Cing-Cing. Dasar bocah, jangan ganggu aku. Menyingkir dari sini. Enyah, kalau tidak, aku akan memukul kalian. Ternyata Fei Fei dipukul dan kepalanya terbentur meja. Fei Fei, hei cantik, ayo lanjutkan urusan kita. Tapi ternyata dia berhasil menusuk si penjahat itu. Penjahat itu pun akhirnya mati. Dan ternyata ada banyak makanan di mobil itu. Mungkin dia telah mengumpulkan makanan di sepanjang jalan sebelum dia tiba di sini. Kami bertahan sampai sekarang mengandalkan makanan tersebut. Aku minta maaf karena membuatmu ingat akan hal-hal yang menyakitkan itu. Gak apa-apa. Kecurigaanmu membuat seorang wanita menangis. Terus saja menyalahkanku. Saudara-saudara, tolong kami. Gak masalah jika kalian gak membawa aku pergi. Tapi tolong bawalah anak-anak ini. Mereka terjebak di sini sangat lama dan tubuh mereka udah melemah karena kurangnya makanan. Dan Fei Fei, luka di dahinya telah menjadi infeksi. Akhirnya dia menderita demam tinggi. Jika nggak ada yang menyelamatkannya sekarang, aku takut. Guru Cing, jangan takut. Kami datang dari pangkalan nomor 6. Sejak kau bertemu dengan kami hari ini, kami pasti akan membawa kalian ke tempat yang lebih aman. Benarkah? Terima kasih. Terima kasih banyak. Anak-anak, kita bisa pulang. Hore! Aku ingin makan banyak ketika sampai di rumah. Aku mau makan donat. Saudara Tianlei, apa kau benar-benar ingin membawa anak-anak ini pergi? Ya kita nggak bisa kan meninggalkan mereka di sini begitu aja. Aku mengerti maksudmu, tapi kita hanya punya 2 mobil dan nggak akan cukup untuk membawa banyak anak-anak ini. Bahkan jika kita mendapatkan beberapa mobil lagi, itu percuma aja. Kalau begitu, paman, kami punya mobil. Ada di luar taman hiburan ini. Iya, kami datang dengan bersekolah. Seharusnya masih ada di sana. Ya, dengan ini masalah terpecahkan. Mungkin ada zombie di luar sana. Kalian tunggu aja di sini. Aku akan mengambilnya jika memungkinkan. Oke, aku pergi dulu. Mereka pun mengambil bersekolah itu. Ternyata guru Cing nggak bisa menyetir. Maaf merepotkanmu. Emang apa masalahnya? Bukankah menarik ada anak-anak di sini? Suasana hatinya pasti akan cerah. Pria di depanmu pasti sangat bahagia sekarang. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja. Kalian berisik. Paman menyeramkan. Hari pun malam dan mereka berhenti. Sekarang hari udah gelap. Semuanya, mari kita bermalam di sini dan lanjutkan perjalanan besok pagi. Kalau lancar seperti ini, besok pagi akan sampai. Anak-anak, ayo berbaris. Guru akan mengantar kalian tidur. Baik, Bu Guru. Meskipun gak ada zombie yang terlihat di sekitar sini, demi keamanan, mari kita bergantian menjaga di sini. Kali ini berbeda dari biasanya. Kita harus siaga penuh. Jangan khawatir. Para anak-anak pun tidur. Setelah memastikan anak-anak tidur, dia pun keluar. Saat dia melihat, astaga, kau membuatku takut setengah mati. Itu adalah Yun Feng. Kau udah pukul aku sampai tepar. Apa yang kau takutkan? Maaf, aku gak bermaksud seperti itu. Aku sangat takut dengan teriakan zombie. Itu membuatku gak memperhatikanmu. Itu sebabnya aku mengira kalau kau adalah zombie. Apakah kepalamu masih sakit? Lupakan. Bagaimana dengan anak yang demam itu? Oh, setelah minum obat, demamnya udah mulai reda, tapi kondisinya masih agak lemah. Ini obat yang kami buat sendiri. Ini efeknya lebih kuat dari obat biasa. Jika menggunakannya, akan jauh lebih efektif
efektif dan lebih cepat sembuh. Yunfeng pun pergi. Orang ini, meskipun dia terlihat galak, tapi dia sangat baik dan perhatian. Keesokan harinya mereka pun jalan lagi. Pangkalan ada di depan. Kita akan sampai dalam 10 menit lagi. Akhirnya setelah berhari-hari di luar, ini membuat tubuhku sangat lelah. Aku akan beristirahat dengan baik setelah sampai. Jangan lengah. Semakin kita dekat, semakin kita harus berhati-hati. Anak-anak, lihat, itu pangkalan nomor 6, tempat kita akan tinggal. Wah, besar sekali. Apakah ada monster di sana, Guru Cincing? Tentu aja tidak. Di sana ada banyak paman tentara. Wah, hebat. Paman, apakah ada banyak senjata di pangkalan? Ya, nggak hanya senjata. Ada juga tank di sana untuk menjaga dari para monster. Paman, apa Anda bisa mengajariku cara menembak? Aku juga ingin melawan monster dengan paman. Kau masih terlalu kecil. Membunuh monster itu urusan orang dewasa. Anak kecil, pulang saja. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku udah berusia 7 tahun. Aku ingin melindungi Guru Cincin dan juga teman-temanku. Sungguh anak yang berani. Oke, aku akan mengajarimu ketika aku kembali. Terima kasih, Paman. Tapi tiba-tiba busnya berguncang. Wusuan, apa yang terjadi? Ternyata ada sesuatu seperti benda hijau. Benda hijau menutupi kaca bus kami. Kami nggak tahu apa itu. Kaca depanku tertutup. Aku nggak bisa melihat apa yang ada di depan. Ternyata cairannya berhasil masuk. Paman, mobilnya meleleh. Benda ini korosif. Guru Cing, bawa semua anak-anak ke bagian belakang. Jangan sampai menyentuh cairan itu. Baik, ikut kemari anak-anak. Lalu dengan cepat, Tianli mensejajarkan mobilnya. Ternyata di situ ada sebuah katak kodok. Yaitulah, ada sebuah katak atau kodok yang lagi ngaso di kaca bus. Menjijikan. Sistem mutan macam apa ini? Bukankah yang mirip katak? Itu adalah mutan penelan. Juga disebut koraptor mutan. Spesies mutan, tapi nggak punya karakteristik katak. Sifatnya lebih mirip liker. Tapi kekuatan dan kelincahannya nggak sebaik liker. Lalu monster itu mengeluarkan cairan dari mulutnya. Cairannya disembur ke mobil Tianli. Dan bahkan mobilnya meleleh. Apa-apaan ini? Bahkan logam ini aja meleleh karena cairan yang ia semprotkan. Bukankah serangannya nggak sekuat liker? Tapi ini apa? Aku belum selesai menjelaskan. Meskipun tidak unggul dalam hal kekuatan, tapi dia punya keunggulan karena cairan korosif yang dia produksi dalam tubuhnya. Cairan dimuntahkan dari mulutnya mampu melelehkan logam maupun beton yang kuat sekalipun. Jika itu mengenai tubuh manusia, jangankan tulang, bahkan tidak akan bersisa sedikit pun jika terkena cairan korosifnya. Dan juga itu memiliki kemampuan untuk larut dalam air. Jika tercampur ke dalam air, maka cairan korosifnya akan menyebar luas. Dalam hati Tianli, kami akan segera tiba di pangkalan. Sungai di pangkalan adalah sumber air minum bagi orang-orang di pangkalan. Jika sampai dia mencemari air di sana, aku harus membunuhnya di sini. Aku nggak bisa menahannya lebih lama lagi. Wuxuan pun tancap gas. Saudara Lu, pertama-tama kau kembalilah ke pangkalan untuk meminta bantuan pada tentara militer untuk menjemput anak-anak. Bagaimana denganmu? Aku akan memancing monster ini pergi menjauh dari pangkalan. Tianli pun mulai menembak. Hei katak jelek, kejar aku sini. Katak itu melihat Tianli dan akhirnya dia turun dari bus dan dia pergi ke arah mobil Tianli. Saat katak itu mengejar, dia menyemburkan banyak cairan. Tapi untungnya Tianli berhasil menghindarinya. Monster ini menjadi gila. Apa kelemahan mutan ini? Seperti zombie normal, itu adalah kepalanya. Lalu Tianli mulai menembaki kepalanya. Tapi ternyata pelurunya nggak mempan. Gak bisa dibunuh menggunakan peluru. Oke, bagaimana dengan ini? Tianli mengeluarkan flamethrower dan langsung membakar kodok itu. Kodok itu pun pergi. Tianli putar balik dan pergi ke arah kodok itu. Dia terjun ke sebuah tebing dan di bawah ternyata kodok itu di sana. Kulitnya udah gosong. Sekarang lebih mirip katak panggang. Apa sih itu loh? Suike, kodok goreng ya. Sepertinya aku harus mengubahmu menjadi arang sekalian. Saat dia menembak, apinya nggak keluar. Hah? Apakah udah mati? Kalau begitu, mari potong dulu untuk memastikannya. Tianli mengeluarkan kapaknya, tapi tiba-tiba dia terjerat oleh lidah. Ternyata itu liker. Dengan cepat, Tianli memotong lidahnya. Tapi ternyata likernya ada banyak dan semua mengelilingi Tianli. Astaga, banyak sekali. Apa yang terjadi? Liker bukannya mutan tingkat rendah. Mereka bisa menyelinap mendekatiku. Bahkan aku sampai gak menyadarinya. Sistem memberitahu, hati-hati, ini bukan liker biasa, tetapi liker yang telah berevolusi ke level 2. Dibandingkan dengan liker sebelumnya, mereka lebih cepat dan lebih kuat. Dapat mengontrol gerakannya sehingga bisa menyelinap mendekati mangsanya. Duri di lidah mereka mengandung racun yang mampu melumpuhkan saraf mangsanya. Bahkan manusia yang telah berevolusi tidak akan sanggup menahan racunnya. Para liker itu maju dan ternyata katak itu nggak mati dan dia berhasil meregenerasi kulitnya. Sepertinya mutan katak itu sengaja memancingku ke sini. Semua monster itu pun mulai menyerang. Katak itu menjalarkan lidahnya, tapi Tianli berhasil menghindar. Di saat yang sama, para liker juga menyerang. Tianli dengan cepat memotong kepala dari 2 liker itu, tapi Tianli terkena serangan dari belakang. Pertarungan macam apa ini? Mereka benar-benar bisa berkoordinasi dalam pertarungan ini. Sistem memberitahu kalau secara teori ini nggak mungkin. Meskipun beberapa makhluk mutan telah mengembangkan tingkat kebijaksanaan tertentu, mereka pasti nggak akan berevolusi sejauh ini. Terutama pada spesies mutan yang berbeda. Biasanya mereka akan saling memakan satu sama lain. Buka orang penyimpanan, tukar senjata. Lalu Tianli mengambil 2 senjata dan dia menembaki para zombie itu. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kepalaku pusing? Ternyata ada bekas luka di lehernya. Sepertinya aku terkena racun para liker itu.
Katak dan Licker itu pun lanjut menyerang. Tianley mencoba menghindari semuanya. Dia menembaki para zombie, tapi karena Licker terlalu banyak, para Licker itu berhasil membuang senjata Tianley. Tianley bergegas masuk mobil, tapi ternyata mobilnya diguling oleh para Licker. Semakin banyak Licker, apakah aku akan benar-benar mati kali ini? Gak, Licker selalu seperti binatang tak berotak. Mereka hanya menyerang dengan membabi buta. Tapi kali ini, sepertinya mereka memainkan taktik penyerangan. Pertama, aku diserang oleh mutan katak, lalu Licker. Mereka sepertinya telah memprediksi rute pelarianku. Ini pengepungan yang terlatih dan bahkan tahu cara menghentikan mobil. Bagaimana bisa mereka berevolusi sampai ke tingkat ini? Ini gak masuk akal. Hal semacam ini sepertinya pernah terjadi sebelumnya. Itu seorang mutan tipe pengendali. Mutan pengendali adalah jenis mutan yang bisa mengendalikan mutan lain atau zombie lain, menggunakan gelombang suara untuk mengendalikan zombie atau mutan level tinggi, memungkinkan mereka bertindak secara bersamaan. Mutan ini seharusnya bersembunyi di tengah kerumunan Licker. Tianley pun berfokus sebentar. Fokus. Hah, ketemu. Dengan cepat Tianley gas mobilnya dan dia pergi ke arah mutan pengendali itu. Dasar monster licik, pergilah ke neraka. Tianley pun menembak, tapi ternyata katak itu menahannya. Katak bau. Jangan pikir aku akan kabur darimu. Rasakan ini. Lalu Tianley melempar bom dan akhirnya meledak. Kedua mutan itu pun mati dan Tianley mendapatkan 2 inti kristal. Selamat karena berhasil membunuh 2 mutan zombie tingkat tinggi, mendapatkan 2 inti kristal. Akhirnya mereka pun kembali ke pangkalan. Aku telah mendengar semua tentangmu, Xiao Chao. Kamu dan 2 bersaudara dari keluarga lu gak hanya membawa kembali persediaan dan obat-obatan, tetapi juga menyelamatkan begitu banyak anak-anak. Ini benar-benar menakjubkan, Komandan. Maksud Anda anak-anak ini bisa tinggal? Tentu saja. Mereka adalah masa depan tanah air kita, harapan umat manusia. Itu adalah tanggung jawab kita untuk melindungi mereka. Namun ada beberapa kesulitan dalam menempatkan begitu banyak anak-anak sekaligus. Jika itu masalah makanan, aku bisa menyelesaikannya. Aku akan bertanggung jawab atas makanan untuk anak-anak tersebut. Anda nggak perlu menggunakan persediaan makanan pangkalan. Makanan adalah yang kedua. Masalahnya adalah di mana kita harus menempatkan anak-anak ini untuk tinggal. Kamu tahu kan, ruang di pangkalan ini sangat terbatas. Banyak pendatang baru di distrik 3. Bahkan di setiap rumah gak jarang berisi 2 atau 3 keluarga. Sangat sulit untuk menempatkan anak-anak. Aku punya ide. Apa idemu? Anak-anak ini semuanya anak-anak yatim piatu yang telah kehilangan orang tuanya. Ada banyak orang tua yang kehilangan anak-anaknya di pangkalan ini. Kenapa nggak membiarkan mereka mengadopsi anak-anak ini aja? Itu ide yang bagus. Dengan cara ini, gak hanya masalah tempat tinggal teratasi, tapi anak-anak ini juga akan terurus. Banyak orang tua yang telah merasakan rasa sakit karena kehilangan anak mereka. Dengan begini, kita bisa membantu di kedua sisi. Xiao Chao, kau benar-benar jenius. Komandan, sejak aku bergabung dengan pangkalan, tentu saja aku harus mendedikasikan diriku untuk pangkalan. Kau emang terbaik. Aku memanggilmu ke sini. Sebenarnya ada sesuatu hal yang mendesak. Lebih tepatnya, aku ingin meminta bantuanmu. Sejak dimulainya bencana ini, negara kita telah memberikan perintah darurat untuk membuat kamp pengungsi dan pangkalan darurat militer. Pangkalan nomor 6 kita didasarkan pada jembatan dan sungai sebagai penghalang. Kecuali zombie dapat melewati hal itu, kota ini akan tetap damai. Tapi sekarang ada masalah besar. Apa masalahnya, Komandan? Di masa lalu, negara akan memberikan bantuan ke setiap daerah secara berkala, yang juga merupakan sumber daya utama untuk sebuah pangkalan militer. Tapi dengan meningkati gelombang zombie akhir-akhir ini, banyak pangkalan dan tempat perlindungan yang dihancurkan akhir-akhir ini. Kami telah mencoba menghubungi pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat juga nggak berdaya dalam situasi ini. Regu penyelamat yang dikirim beberapa kali sama sekali nggak berdaya karena serangan zombie yang semakin ganas. Menurut instruksi terbaru, niat pemerintah pusat adalah membiarkan orang-orang yang bertanggung jawab atas setiap pangkalan menyediakan persediaannya secara mandiri. Dengan banyaknya pengungsi baru yang datang, cadangan makanan nggak akan mampu untuk mencukupi semua kebutuhan pangkalan, dan banyak pengungsi yang mulai nggak puas dengan hal ini. Meski kelompok pemburu seperti milik keluarga lu dapat mengatasi beberapa tekanan, bagaimanapun juga mereka adalah pengusaha. Setiap kali kau menemukan sesuatu yang baik, pertama-tama kamu akan menguranginya, menjualnya sebagian ke pasar dan menyisihkan sebagian untuk bawahanmu sendiri dan juga dirimu sendiri. Begitulah prosesnya. Dan sekarang sulit bagi mereka untuk terus mencari makanan. Jika mereka terus seperti ini, sesuatu yang besar akan terjadi cepat atau lambat. Jadi aku berdiskusi dengan petinggi pangkalan dan memutuskan untuk memulai rencana darurat kami. Militer akan membentuk satuan tugas untuk mencari persediaan makanan ke area yang lebih jauh. Jika berhasil, itu akan membantu pangkalan kita dalam beberapa tahun ke depan selama krisis ini. Rencana itu membutuhkan orang yang berpengalaman, yang mengenal zombie dan mutan dengan baik. Aku udah memikirkannya. Hanya kamu kandidat yang paling cocok. Aku sedikit mengerti maksud Komandan. Komandan, Anda nggak bermaksud seperti aku pikirkan kan? Keluarga lu emang seorang pengusaha dan memiliki bawahan yang harus mereka hidupi. Tapi aku juga memiliki rekan kelompokku sendiri. Apakah mereka nggak perlu makan? Bukan itu maksudku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan kamu melakukan semuanya dengan sia-sia. Jika kamu memiliki syarat, beritahu aku. Oke, aku akan mengambil setengah dari apa yang aku temukan. Mendengar itu dia sedikit kaget. Xiao Chao, apa kau bercanda? Bahkan keluarga lu, mereka harus memberikan 60% hasil mereka ke pangkalan. Jika seperti ini, aku mungkin akan pergi ke mereka untuk diajak bekerja sama. Apa keluarga lu bisa menjamin keamanan dan korban seminimal mungkin? Ini Komandan, aku nggak perlu memberitahu Anda kan? Keluarga lu meminta bantuanku kali ini karena mereka telah menderita banyak kerugian. Tapi sejauh yang aku tahu, kamu membantu mereka tanpa meminta sedikit pun hasil yang mereka dapatkan. Kenapa kau melakukan
melakukannya ketika kepadaku. Ini berbeda. Keluarga lu membantuku sebelumnya. Aku adalah orang yang adil dan aku harus membayar kembali hutang budi yang aku miliki pada mereka. Komandan, aku kira Anda telah menyelidikinya. Anda tahu mana yang terbaik untuk keadaan saat ini kan? Xiao Chow, kau sangat pintar. Aku akan memberikan 20% persediaan yang didapat pangkalan ini. Ini udah batasku. 20%? Kenapa dipotong banyak sekali? Aku menawar ini bukan untuk kepentinganku, tapi ini untuk kepentingan semua orang di pangkalan. Biji beras yang kau bawa sebelumnya sama sekali gak masuk ke kantongku, tapi semuanya untuk 100.000 lebih orang yang ada di pangkalan ini. Itu termasuk anak-anak yang kau selamatkan. Xiao Chow, kau bahkan gak melupakan hutang budi kecil keluarga lu. Kau tentunya gak akan menolak kebenaran ini kan? Ya, setelah Anda mengatakan hal itu, apa aku masih bisa menolaknya? Tapi ini bukan aku sendiri yang bisa memutuskannya. Aku harus kembali dan mendiskusikannya dengan orang-orangku. Gak masalah. Aku percaya kau gak akan mengecewakanku. Tianlei pun kembali ke dalam villa, dan Tianlei menceritakan apa yang terjadi kepada Yuxin. Apa kau bilang? Yuxin? Dia? Bagaimana mungkin? Maaf, Yuxin telah benar-benar menjadi zombie ketika aku menemukan obatnya. Aku gak bisa menyelamatkannya. Aku mengerti. Aku hanya kasihan pada Yuxin dan anak yang ada di perutnya. Ini semua salahku. Jika aku bisa mengerti apa yang dipikirkannya sejak awal, dia gak akan melakukan kesalahan seperti ini. Dan akhirnya hal seperti ini terjadi. Tapi aku gak menyangka Li Shuang memiliki kesalahpahaman yang begitu mendalam pada kami. Orang seperti itu emang akan terus begitu, memendam ambisinya demi kepentingan dirinya sendiri. Gak apa-apa jika dia pergi. Kalau tidak, dia akan menjadi Yuxin kedua cepat atau lambat. Hei, kau jangan bicara kasar seperti itu. Ngomong-ngomong, anak ini udah mendapatkan tempat tinggalnya nanti. Jadi guru Sun Qing bagaimana? Gak masalah bagiku. Aku hanya perlu mencari tempat tinggal di distrik ketiga. Guru, apa guru gak bisa tinggal bersama kami? Aku gak ingin berpisah dengan guru Qing Qing. Iya, sangat berbahaya bagi Anda untuk tinggal sendiri, apalagi di distrik ketiga. Sebagai pelindung keindahan murni, aku gak akan pernah melakukan hal-hal yang buruk. Rumah kami besar dan ada banyak kamar. Jadi mari kita tinggal bersama Nona Qing. Gak, akan sangat berbahaya jika tinggal satu atap denganmu, bajingan. Tiba-tiba ada seseorang mengetok pintu. Apakah ada orang di rumah? Siapa yang datang di jam selarut ini? Saat dibuka, apakah Anda saudara Chow Tianlei? Aku udah lama mengagumi nama Anda yang terkenal. Hari ini ternyata gak salah lihat. Anda benar-benar hebat. Siapa kamu? Maaf, aku terlalu bersemangat sehingga lupa memperkenalkan diri. Nama aku Hao Shuai dan aku adalah wakil komandan militer yang mengatur distrik kedua. Beberapa orang masih menggunakan kartu nama di situasi seperti ini. Distrik kedua, apakah kau bawahan Cheng Hongta? Saudara Chow, jangan salah paham. Cheng Hongta dan keponakannya, mereka menggunakan latar belakang mereka untuk bertindak semena-mena di pangkalan ini. Aku gak menyukai mereka sejak lama, tapi aku hanya menyimpannya, gak berani mengungkapkannya. Untungnya saudara Chow datang kemari dan menghilangkan bahaya bagi pangkalan ini. Mereka berdua memiliki nasibnya sendiri. Terus apa maumu? Berkat Anda, kepala memintaku menjadi penanggung jawab distrik kedua, villa di puncak yang sebelumnya ditempati oleh Kuo Lin Hao. Aku pikir pahlawan seperti Anda layak untuk menempatinya. Hari ini aku datang ke sini untuk mengajak Anda dan teman-teman Anda untuk pindah ke sana. Apakah aku bermimpi? Di dunia ini gak ada yang gratis. Villa ini gak mungkin kan diberikan padaku secara cuma-cuma? Tentu aja enggak. Saudara Chow telah melakukan banyak hal baik. Tentu saja kau pantas mendapatkannya. Biarkan pahlawan pangkalan bisa hidup dengan nyaman. Itu seharusnya yang Anda dapatkan setelah berkontribusi besar pada pangkalan. Selain itu, dengan saudara Chow di sana, keamanan distrik kedua menjadi... Oh, ternyata kita gak menjadi pengawas dan menjaga bagi orang-orang distrik kedua. Aku gak melihat perlakuan baik sebelumnya, tetapi setelah Kakak Ali terkenal, kau berani menjilat Kakak Ali dengan hal seperti itu. Ini bukan gak seperti itu. Aku menghargai kebaikanmu, tapi kami udah lebih dari cukup bisa tinggal di sini. Saudara Chow, dah, kamu bisa kembali. Baiklah, jika Anda berubah pikiran, jangan ragu untuk memberitahuku. Tunggu sebentar. Karena kau memberikannya dengan tulus, aku bisa menerima villa itu. Benarkah? Tunggu sebentar, aku belum selesai. Tapi untuknya, aku bersedia menerima villa itu, tapi bukan untuk tinggal. Meski sekarang anak-anak ini punya tempat tinggal, mereka masih perlu untuk datang bersekolah. Villa itu memiliki lingkungan yang cukup baik dan halamannya juga luas. Aku ingin mengubahnya menjadi sebuah sekolah, dan guru Qing akan bertugas dan bertanggung jawab di sana. Bagaimana? Itu berarti kita nggak perlu berpisah dengan guru Qing Qing. Yeay! Aku bersedia. Wah, ini sangat besar. Lebih bagus dari sekolah kami sebelumnya. Wah, ada kolam renangnya. Apakah kita akan belajar di sini nanti? Ayo, kepada siapa kita harus berterima kasih karena diberikan tempat ini untuk menjadi sekolah. Terima kasih Paman Tianlei. Iya, sama-sama. Tianlei, saudara lu, kau benar-benar luar biasa. Gak hanya bisa membawa anak-anak ini ke pangkalan dengan selamat, tapi juga mendapatkan tempat tinggal bagi mereka. Meja kursi ini kami kumpulkan dalam waktu semalam. Walaupun ada yang besar dan kecil, tapi semuanya masih berfungsi dengan baik. Setidaknya ini yang bisa kami bantu. Saudara lu, ini lebih dari cukup dan sangat membantu. Apakah ada hal
lain yang bisa aku bantu? Kuo Lin Hao telah lama tinggal di villa ini. Meskipun ada banyak kamar, tapi tempat ini digunakan hanya untuk minum-minum dan hura-hura. Banyak sekali hal yang gak pantas ada di dalamnya. Kami berencana akan membersihkannya terlebih dahulu agar bisa digunakan. Oke, itu kami juga. Kami akan membantu. Mereka pun mulai bersih-bersih. Suasananya sangat hidup. Sepertinya aku terlambat. Kapten Chen, kenapa kau di sini? Aku dengar dari pimpinan kau mengubah villa ini menjadi sekolah. Jadi aku datang ke sini untuk membantu. Aku juga membawa beberapa desainer, pekerja konstruksi, dan beberapa bahan material. Bagus. Dengan begitu banyak orang, pekerjaan ini akan bisa diselesaikan dengan cepat. Katanya anak-anak ini juga diselamatkan olehmu. Dan sekolah ini akan dinamai oleh namamu rencananya. Dan ini juga merupakan sekolah pertama yang dibuat di Pangkalan. Jadi kami harus menganggapnya serius. Nanti para petinggi akan datang kemari untuk melakukan pembukaan secara resmi. Komandan pasti telah memikirkan ini secara pribadi. Aku benar-benar gak enak padanya. Baiklah, aku akan kembali dulu. Kamu hubungi aku aja jika ada yang kau perlukan. Baiklah. Oh iya, sampaikan terima kasih kepadanya. Wah, apakah kita akan punya nama yang terpampang di tempat ini? Kakak Lei, kau sangat luar biasa. Namanya akan terus diingat sepanjang masa. Hei, Tian Lei masih hidup. Jangan gunakan kalimat seperti itu. Apa menurutmu ini adalah hal yang baik? Bukankah ini emang hal yang baik? Semakin kita mendapatkan perlakuan baik, semakin sulit kita akan menolak permintaan Pangkalan di masa depan. Wuxuo menambahkan, pimpinan Pangkalan ini benar-benar rubah tua. Apa yang harus kita lakukan? Apa kamu nggak akan menyetujuinya? Aku pikir jika aku menolaknya, itu nggak akan mudah. Guru Sun Qing mencoba membawa 2 kursi, tapi kursinya jatuh. Aduh, sakit. Apa yang salah sih dengan para wanita? Kenapa harus menyakiti dirinya sendiri? Maaf. Apalagi bisa kau katakan selain maaf? Untungnya itu nggak patah dan nggak sampai melukai tulangnya. Ini hanya akan bengkak untuk sementara waktu. Mulai sekarang, kamu hanya perlu duduk di sini. Nggak perlu melakukan apa-apa. Jangan mencoba melakukan apapun yang akan menimbulkan masalah. Tapi meja dan kursi ini harus dipindahkan ke lantai 2. Jadi aku nggak ingin jika sampai anak-anak serahkan pekerjaan ini pada seorang pria. Lalu Yun Feng pun pergi. Yun Feng adalah orang yang belak-belakan. Jangan diambil hati perkataannya Guru Qing. Iya, tentu saja tidak. Meskipun adikku memiliki temperamen yang buruk, tapi dia nggak pernah marah pada wanita. Dan dia nggak pernah berbicara pada wanita manapun selama ini. Kecuali itu adalah wanita yang dia pedulikan. Apakah Guru Qing punya pacar? Ini Yun Feng, aku telah mengkonfirmasi untukmu. Kalau Guru Qing masih lajang, kamu bisa mengejarnya. Oh, paman jahat malu. Bajingan, jaga ucapanmu. Lihat, wajah paman seperti monyet. 10 hari kemudian, sekolahnya pun jadi. Sekolah dasar Tian Lei. Setelah berhari-hari bekerja keras, sekolah Tian Lei ini akhirnya selesai dan resmi dibuka. Aku mengundang komandan dan Kapten Chow untuk melakukan pemotongan pita. Mereka berdua pun maju dan memotong pita. Guru Sun Qing dan anak-anak didiknya secara khusus menyiapkan acara yang luar biasa sebagai bentuk terima kasihnya kepada Anda semua. Selanjutnya, silahkan menikmati pertunjukan yang mereka tampilkan. Teman-teman, ada kabar buruk. Ibu domba dibawa pergi oleh serigala jahat. Domba kecil, serigala jahat telah kembali. Kalian semua gak akan bisa lari hari ini. Ibu domba, hei, lepaskan ibu domba. Jangan takut semuanya. Ingat apa yang ibu katakan pada kalian. Kita harus berani. Kita harus bersatu dalam menghadapi kejahatan. Itu benar. Gak ada yang menakutkan dari serigala jahat. Selama kalian bersatu, kalian bisa mengalahkan serigala jahat ini. Kalian terlalu baik bicara. Aku akan mulai menangkap kalian semua. Serigala jahat, akan kuhajar kau. Ayo hajar. Ya, semuanya. Ayo, hajar serigala jahat itu. Kalahkan serigala jahat dan selamatkan ibu domba. Ya. Dalam hati Yun Feng, kenapa aku harus melakukan hal seperti ini? Xiao Chow, bagaimana keputusanmu? Anda telah menjadikanku pahlawan di Pangkalan ini. Bagaimana aku bisa menolak? Aku tahu kau pasti akan setuju. Tapi selain makanan, 3 syarat dariku juga sangat penting bagiku. Iya, nggak masalah. Personil, peralatan, dan juga senjata siap mendukungmu. Ketika acara ini selesai, mari kita bicarakan lebih lanjut di kantorku. Tank lapis baja, bom, dan kendaraan anti peluru. Xiao Chow, apa kau berniat mengosongkan gudang senjata Pangkalan ini? Tentu saja, mengambil resiko tinggi harus disertai pendukung yang tinggi juga. Dan aku memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan yang lainnya. Tanpa peralatan ini, aku nggak percaya diri dalam menjamin keselamatan mereka. Tapi jika ada kesulitan, aku nggak akan memaksa. Jadi mohon pertimbangkan baik-baik. Kamu adalah prajuritku. Baiklah kalau begitu. Xiao Chow, kau adalah bakat yang langka. Dan aku yakin peralatan ini akan memainkan peran lebih jika diberikan padamu. Lihu, tolong jelaskan rencananya. Siap. Sekarang ada tugas yang mendesak. Ini adalah kota Munan, 500 km dari Pangkalan. Ini merupakan pabrik pengolahan makanan skala besar. Makanan yang diproduksi sebelum bencana ini cukup untuk menyuplai satu provinsi.
berisi. Menurut informasi yang kami terima, ada banyak bahan makanan yang disimpan di sini. Perkiraannya sekitar 12 sampai 18 ribu kilogram. Dengan persediaan makanan tersebut, kebutuhan pokok pangkalan akan bisa diatasi untuk sementara waktu. Misi kali ini sangat penting dan gak ada ruang untuk gagal. Jadi aku memutuskan untuk mengirimmu ke sana untuk membawa cadangan makanan itu. Dengan begitu banyaknya makanan, setidaknya membutuhkan 20 kendaraan untuk membawanya dan akan menghabiskan cukup banyak bahan bakar. Kami telah menderita beberapa kali karena mobil kami mogok. Di dunia di mana zombie merajalela, gak ada yang lebih menakutkan daripada terdampar di tengah hutan dan gak bergerak sama sekali. Jadi untuk perjalanan kali ini, harap sertakan mekanik kendaraan juga. Itu bukan masalah, itu bisa diatur. Jadi kapan kita berangkat? Apa aku bisa memberimu waktu 1 hari untuk melakukan persiapan? 1 hari? Bukankah itu berarti kita akan langsung berangkat? Kalau tidak, apa menurutmu? Aku gak mendesakmu mengenai permintaanku sebelumnya. Sepertinya Anda bukan hanya rubah tua, tapi baiklah. Aku akan kembali untuk bersiap-siap. Kepala, aku ingin bergabung dengan operasi kali ini. Aku juga. Bahkan jika kalian gak meminta, aku akan membiarkan kalian pergi. Kalau kalian emang ingin ikut serta. Lihu, aku menunjukmu sebagai wakil kapten operasi ini. Tongle, kamu adalah wakil kedua. Baik pak. Meskipun Cao Tianle memiliki banyak pengalaman dalam bertarung melawan zombie, dia masihlah anak muda yang labil. Makanan di kota Munan sangat penting bagi pangkalan. Pada saat kritis, kalian harus mengambil alih. Kalian harus tahu akan hal ini. Kalian paham? Ya pak. Tapi bagaimana anak itu bisa tahu mengenai gudang militer kita? Ya, gak perlu memikirkannya. Lagi pula, itu semua demi pangkalan ini. Keesokan harinya, mereka semua pun pergi. Ada banyak sekali mobil dan di depan ada tank. Wah, aku akhirnya bisa berada di dalam tank. Hebat. Hei, jangan banyak tingkah. Hati-hati, banyak tombol senjata di sini. Ada total 3 tank lapis baja di pangkalan. Komandan biasanya memperlakukan ini sebagai harta karun. Gak ada yang diizinkan untuk menggunakannya. Saudara Lei, kau sangat hebat bisa memujuk komandan. Ini semua berkat Lihu. Hah? Berkat Lihu. Hei Lihu, bukankah kau setia pada komandan? Sejak kapan kau memberontak, ha? Hei, jangan bicara omong kosong. Kesetiaanku pada komandan gak akan pernah goyah sampai kapanpun. Hanya saja kau harus tahu mana yang harus dilakukan dalam situasi saat ini. Kekuatan Kapten Cao jelas sangat dibutuhkan bagi semua orang, dan dia perlu didukung dengan peralatan kita. Ini semua juga demi kepentingan seluruh pangkalan. Tuh, dengar. Kalau kamu masih mencari gara-gara dengan Lihu, berhati-hatilah saat kamu terjebak oleh zombie. Nanti gak ada yang membantumu. Jangan. Aku hanya bercanda dengannya. Tapi kali ini, tim kami semuanya keluar. Dan petugasnya juga ikut serta. Apakah nggak apa-apa meninggalkan Shenxin dan Pingyan di pangkalan sendirian? Gak masalah. Aku udah meminta keluarga lu untuk mengawasi mereka. Dan juga ada Xing Wen di sana. Jadi nggak akan terjadi apa-apa pada mereka. Nah, kita akan segera sampai di kota Munan. Mohon berikan arahan bagaimana situasi mengenai lokasi tujuan kita. Menurut data, ada 2 pabrik pengolahan biji-bijian makanan terbesar di kota ini. Satu di selatan dan satunya di utara. Di utara pabrik, di sana mengolah beragam hasil pertanian. Dan di selatan, mereka mengolah beras dan biji-bijian seperti gandum. Untuk menghemat waktu, aku sarankan untuk membagi tim menjadi 2. Kita akan bertindak secara terpisah. Baiklah, aku akan membawa Wuxuan dan Yang Feng untuk ke utara. Saudara Lihu, kau bawa yang lainnya ke selatan. Kita bertemu di sini setelah misi selesai. Baik, mereka pun berpencar. Kelompok Tianle pun sampai di pabrik. Pabrik makanannya ada di depan sana. Di sini sangat sepi, gak ada penampakan zombie sama sekali. Jangan terlalu senang. Lihatlah mobil di sana. Ada noda darah di atasnya. Noda darah itu udah ada sejak lama. Mungkin ada zombie sebelumnya di sini, tapi mereka pindah ke tempat lain karena gak menemukan makanan. Untuk berjaga-jaga, aku akan membawa beberapa orang untuk masuk terlebih dahulu. Wuxuan, kamu dan yang lainnya tetaplah di sini dan bersiap untuk mundur jika sesuatu terjadi. Baik, semuanya hati-hati, jangan berisik. Kalau kalian bertemu zombie, jangan tembak dulu. Usahakan serangan diam-diam. Gunakan ini untuk membunuh zombie. Lalu mereka semua mengeluarkan pisau mereka. Dan Yang Feng menggunakan busur. Mereka pun akhirnya masuk. Aman, mari kita berpencar untuk mencari persediaan bahan makanan di sini. Baik, mereka pun akhirnya berpencar. Lalu Yang Feng membuka sebuah gudang. Kakak Lei, ada gudang besar dengan banyak kantong bahan makanan di dalamnya. Saat mereka melihat, ternyata benar ada banyak sekali makanan. Banyak sekali. Wah, banyak. Semuanya, kita bisa makan sampai kenyang. Semuanya segera bergegas mengangkut makanan ini ke truk. Mereka pun mulai mengangkutnya. Lalu seorang prajurit melihat sesuatu dan menarik sebuah tuas. Tiba-tiba mesinnya nyala. Hei, apa yang kau lakukan? Aku hanya penasaran. Hei, lihat, ada banyak sekali yang belum dikemas. Cepat, temukan karung untuk mengangkut semua ini. Mesin ini sangat kuat, bisa menghasilkan 10 ton dalam sekali produksi. Di masa depan, jika pabrik ini digunakan untuk mengolah gandum atau makanan lain, ini akan sangat berguna. Akan sangat bagus jika bisa dipindahkan ke dalam pangkalan. Ya, sayang sekali mesinnya terlalu besar. Ya, tapi bukan gak mungkin. Meskipun mesin ini gak bisa dipindahkan karena ukurannya, tapi gak masalah jika kita membaginya menjadi part kecil. Kamu, nama aku Wang Miao, dan
aku seorang programmer senior di departemen militer pangkalan. Tapi karena keterbatasan orang, dari sekarang aku merangkap sebagai tenaga mekanik juga. Kepala mengatakan kalau kau ingin seorang mekanik kendaraan, jadi dia mengirimku. Sepertinya kau terlihat gak puas dengan pengaturan ini. Aku seorang tentara, aku harus mematuhi perintah. Gak ada yang namanya gak puas. Aku hanya merasa terlalu berlebihan mengirim seorang profesional sepertiku untuk melakukan tugas ini. Pimpinan mengatakan bahwa gak ada perbedaan antara tinggi dan rendah dalam hal pekerjaan. Bahkan jika perlu, semuanya juga harus berada di garis depan. Misi kita kali ini terkait kebutuhan seluruh pangkalan. Apa menurutmu ini tugas sepele? Aku gak bermaksud seperti itu. Selain itu, ada begitu banyak orang yang terkejut dengan kenyataan bahwa kau memakai kacamata. Aku gak yakin apakah kau ini orang yang berbakat. Ya, aku gak suka membuatnya menjadi sulit. Kalau kamu bisa membuktikan kemampuanmu, kirim kembali mesin ini ke pangkalan. Kalau kamu bisa, aku akan mengatakannya pada komandan untuk mengatur ulang tugasmu di pangkalan. Apa kau serius? Aku Chow Tianlei selalu memegang kata-kataku. Semua prajurit di sini akan menjadi saksinya. Baiklah, jangan tarik kembali kata-katamu. Lalu Wang Miao langsung mengeluarkan kotak perkakas. Dia pun mulai bekerja. Gak butuh waktu lama, dia mempreteli semua bahan dari mesin itu. Bagaimana? Benar saja, sesuai dengan perkataanmu. Gimana? Apa aku bisa kembali ke pangkalan sekarang? Aku mengatakan nanti. Untuk sekarang, bagaimana bisa aku melepaskan bakat sepertimu? Untuk sekarang, aku memutuskan untuk menaikkan posisimu. Kamu akan menjadi kepala divisi teknikku di operasi yang akan dilakukan di masa depan. Kau! Mereka pun mulai mengemas makanan yang ada. Sangat membosankan mengangkut ini semua. Rasakan ini. Aku akan membalasmu. Aku ikut. Mereka pun mulai bermain. Tapi tiba-tiba, Yang Feng kepleset. Aduh. Yang Feng, kau masih anak kecil. Jangan terlalu cepat mencari istri. Beraninya kalian menertawakanku. Yang Feng pun melempar bahan makanan dan mengenai seorang prajurit. Kalian pikir aku takut pada kalian, hah? Ini makanan yang berharga. Jangan mengotorinya. Aduh, kalian telah memberontak. Ayolah. Ayo sini. Aku gak pernah kalah dalam permainan bola salju. Tapi tiba-tiba bahan makanannya bergerak dan seperti ada sesuatu. Rasakan. Berhentilah bermain-main. Setelah mengangkut semua yang ada di sini, kita harus bertemu dengan rombongan wakil Kapten Lee dan yang lainnya. Kemana Shaolin pergi? Barusan dia ada di sini. Saat dilihat, ternyata ada seekor mutan. Tolong! Shaolin, tolong aku! Apakah itu mutan? Raksasa, lepaskan dia! Dengan cepat, Tong Lei maju dan menyerang monster itu. Akhirnya Shaolin pun dilepas. Tapi monster itu terus menyerang. Dan bagian yang dipotong Tong Lei tadi berhasil diregenerasi. Monster itu bisa bergerak dengan sangat cepat. Dan dia menyerang semua prajurit di sana. Rasakan ini! Sial, permukaan tubuhnya terlalu licin. Panahku gak bisa mengenainya. Brengsek! Akan kuledakkan kepalamu. Jangan tembak. Bahan makanan ini semuanya mudah terbakar karena berbentuk tepung. Ruangan di sini tertutup dan udara di sini penuh dengan debu. Setelah tembakan senjata api, seluruh pabrik ini akan meledak. Jiang Lei pun maju dan menyerang monster itu. Kalian semua keluar dari sini. Para prajurit pun kabur. Biar aku menahannya. Cepat, angkut semua sisanya secepat mungkin ke dalam truk. Baik, mereka pun mulai mengangkutnya. Jika seperti ini akan memakan waktu terlalu lama. Lakukan seperti yang aku instruksikan. Lalu mereka mulai membuat seperti alat transportasi. Pindahkan rak besi itu ke sini. Hubungkan pipa setengah lingkaran ini dan berdiri di ujung bawah sana. Akhirnya selesai. Bagus, sekarang mulailah. Dan dengan perosotan itu, mereka bisa menurunkan makanan dengan cepat. Sedangkan Tian Lei masih berdiri sendiri. Monster itu menghilang, tapi tiba-tiba muncul di belakang Tian Lei. Monster itu menyerang, tapi Tian Lei berhasil menahannya dengan kapaknya. Sistem, makhluk apa ini? Apakah bisa? Bahan makanan seperti tepung bermutasi hingga seperti ini. Pemindaian. Ini adalah kadal mutan, zombie mutan level 4. Karakternya mudah tersinggung, sangat sensitif terhadap wilayahnya. Lidahnya adalah senjata terkuatnya. Tapi kemampuan andalannya adalah dia pandai dalam berkamuflase. Gak hanya dia bisa menyembunyikan diri dari musuhnya, tetapi dia juga bisa mengubah warna tubuhnya seperti lingkungannya. Biasanya mereka gak bergerak sendiri, tapi berpasangan. Kadal mutan ini betina. Penjantannya akan jauh lebih besar dari yang ini. Dan kekuatan serangan serta kamuflasenya jauh lebih kuat. Jika si jantan ada di dekat sini, maka Wuxuan dan yang lainnya berada dalam bahaya sekarang. Aku harus menyelesaikan yang ini secepat mungkin. Yao, cepat, bawa semuanya ke truk. Kenapa aku mendengar gerakan besar di dalam? Apa yang terjadi? Makhluk mutan muncul. Monster putih besar, mirip kadal dan berwarna putih. Di mana saudara Lei? Kapten sedang berjuang melawannya. Untuk memberi waktu kami keluar dari sana, dia memerintahkan kami untuk segera membawa bahan makanan ini ke dalam truk secepat mungkin. Tapi tiba-tiba ada satu truk yang berguling. Ternyata yang jantan ada di luar. Di sini ada juga. Dan mereka mulai menembaki kadal itu. Dan kadalnya menghilang. Apa? Itu hilang. Tiba-tiba seorang prajurit ditangkap. Dia ditarik dan dilemparkan ke atas. Ada apa dengan mutan ini? Kami bahkan gak bisa melihatnya. Sialan, makhluk mutan ini bukan mutan yang lemah. Kita gak bisa dengan mudah melihatnya. Monster itu terus menyerang Tian Lei. Tapi Tian Lei berhasil menahannya. Kalau berkaki 4, kamu gak punya apa-apa selain lidah panjangmu itu. Kemari, aku akan meledakkan kepalamu.
Ya, Tianlei menyerang, tapi dengan mudah berhasil dihindari dan dia menyerang balik dan Tianlei terkena serangannya. Tepungnya sangat lembut hingga menginjaknya seperti menginjak pasir. Gak ada cara bagi kakiku untuk mendapatkan pijakan yang kokoh. Aku hampir lupa. Di tanganku juga ada terlalu banyak tepung, jadi membuat cengkeramanku licin saat memegang senjata. Tapi baginya, ini merupakan keuntungan alami. Jika ini terus seperti ini, aku hanya membuang-buang tenaga. Aku harus menemukan cara mengalahkannya. Saat Tianlei ingin menyerang, monster itu melemparkan tepung pada Tianlei. Mataku! Dengan cepat, monster itu menggunakan lidahnya dan menangkap tangan Tianlei. Tianlei pun ditarik. Sial, aku gak bisa melihat dengan benar. Hidung dan mulutku juga kemasukan tepung. Tianlei ditarik terus, tapi tiba-tiba Tianlei melakukan serangan acak. Monster itu berhenti dan menghilang. Di mana dia? Aku gak merasakan apapun. Ini adalah wilayahnya dan situasinya gak menguntungkan diriku. Aku akan mati jika aku terserang lagi. Aku harus menemukan cara untuk memancingnya keluar dari sini. Tapi apa yang harus aku lakukan? Saat Tianlei melihat ke atas, oh, ada itu, sistem beli jas hujan. Lalu Tianlei memakai jas hujan itu. Dia memukulnya dan air mulai keluar. Tianlei pun mulai jalan. Dan karena air itu, monster itu gak bisa berkamuflase. Monster itu pun akhirnya terlihat. Sekarang, kamu gak punya tempat untuk bersembunyi. Lalu Tianlei mengambil senjatanya dan langsung menembak kepala monster itu. Monster itu pun mati. Sedangkan di luar, monster yang jantan masih menyerang para tentara. Truk-truk pembawa makanan semua dihempaskan dan mereka terus mencoba menembak. Hei, gak ada gunanya bertarung seperti ini. Jangan buang-buang peluru kalian. Wuxuan berfokus untuk mencarinya. Di sana. Lalu Wuxuan melempar satu karung tepung dan menggunakan tepung dia menembaknya. Itu, dan karena tepung itu, monster itu pun kelihatan. Itu, muncul satu lagi. Siram monster ini dengan bensin. Lalu mereka mulai menyiramnya dan dengan cepat Wuxuan mengambil korek api dan melemparnya ke monster itu. Monster itu pun terbakar. Ini berhasil. Mutan ini takut api. Jika aku tahu, aku akan membakarnya sampai mati. Monster itu pun akhirnya terbunuh. Wuxuan pergi ke mayat monster itu dan di sana dia melihat sebuah inti kristal. Apa ini? Ternyata ada sistem selamat kepada evolusioner karena telah membunuh makhluk mutan tingkat 4 dan mendapatkan inti kristal. Apakah inti kristal akan ditukar dengan poin pengalaman? Dari mana suara ini? Tukar dengan poin pengalaman. Diterima. Mendapatkan poin pengalaman 10. Level up prajurit level 2. Ini adalah sistem yang dibicarakan Kakak Lei. Apakah kekuatanku ditingkatkan? Di sisi lain, Li Hu dan petugas Ye, mereka bisa mengambil bahan makanan dengan sangat damai. Nggak kusangka, ini berjalan begitu lancar. Kita bisa membawa semua ini tanpa ada gangguan zombie. Masih terlalu dini untuk bahagia sekarang. Dengarkan baik-baik, tetaplah waspada. Jangan mengendurkan kewaspadaan kalian sebelum kita sampai di pangkalan. Kalian paham? Siap. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan tim Kapten Chow. Jangan khawatir, pasti mereka nggak ada masalah. Di tengah jalan, tiba-tiba ada yang jalan. Apa itu? Zombie. Cepat, kita harus buru-buru pergi dari sini. Tabrak aja. Saat dilihat, tidak, itu manusia. Itu adalah seorang gadis. Cepat, injak remnya. Mereka semua mencoba mengerem dan akhirnya mereka berhenti tepat di depan gadis itu. Kakak, tolong aku. Berhenti di sana. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.